Yuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung, ya boleh saling memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan memperkenalkan namanya, asalnya dari mana dan profesinya, ya profesinya. Ya silakan teman-teman semuanya ketikkan di kolom chat. Jadi teman-teman semuanya selain hari ini bisa menambah ilmu, selain bisa menambah pengalaman, ya juga bisa menambah jaringan pertemanan. Yuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung boleh saling memperkenalkan satu sama lain, ya perkenalkan namanya, asalnya dari mana dan profesinya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, saya menunggu teman-teman semuanya untuk saling berkenalan. Oke, halo, halo Pak Rudi dari Jambi, usahanya wira swasta, keren-keren. Dari Jambi juga sudah hadir. Oke, ada yang lain? Oke, halo Kak Jaslyn, asal Palembang, wah luar biasa. Ya, angkat topi untuk teman-teman yang on time dan in time. Selamat pagi, oke. Halo Grace dari Jambi, dari Medan. Oke, banyak yang dari Medan juga ya. Oke, keren-keren. Wah, dari Tangerang juga ada. Mantap. Regina dari Medan murid. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Yuk, dilanjutkan saling memperkenalkan satu sama lain. Oke, Denison ingin menginfokan bahwa webinar kita hari ini diselenggarakan oleh Gema Inti Sumut dan Gema Inti Medan dan didukung oleh Dream Arts Animation House. Dan tidak lupa pula, ya, ingin mengucapkan terima kasih kepada tim panitia dan juga teman-teman peserta yang juga sudah yang mau meluangkan waktu hari ini hadir di webinar animasi desain 3 dimensi. Oke, tentu supaya webinar kita pada pagi hari ini bisa berjalan kondusif dan lancar, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama tentunya. Oke, kepada ya tim panitia boleh tolong di share screen house rules kita pada pagi hari ini. Oke. Jadi diharapkan pada teman-teman semuanya hari ini ya untuk memastikan mikrofonnya dalam keadaan mati ya agar ya ketika sesi sharing oleh speaker kita hari ini tidak memecah konsentrasi kita semua. Dan yang kedua adalah apabila teman-teman ada pertanyaan, ya silakan teman-teman itu ketikkan di kolom chat yang sudah tersedia. Nanti di akhir sesi akan Danielson pandu. Dan yang ketiga adalah diharapkan kepada teman-teman semuanya untuk berpartisipasi secara aktif, ya, karena ada pepatah yang mengatakan ketika kita ya berpartisipasi secara aktif, apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan akan jauh lebih maksimal. Oke, sebelum kita mulai, ya Danielson ingin ya menyambut ya salah satu ya webinar kita hari ini tentu ya tidak akan terselenggara dengan baik apabila tidak ada ya tim panitia. Maka dari itu, Danielson ingin mempersilakan kepada ketua panitia webinar animasi desain dimensi hari ini ya Bapak Stanley Alvin untuk memberikan kata sambutan sepatah dua kata sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Stanley Alvin, waktu dan tempat saya persilakan. Pak Stanley boleh mikrofonnya? Oh, maaf, sorry. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Denis Chandra, kawan saya dari kuliah udah ini. Ya. Selamat pagi para peserta webinar 3D Design dan Animasi. Pagi semua ya, semoga sehat-sehat selalu, semangat pada hari ini ya. Terima kasih juga udah meluangkan waktu kalian pada pagi hari ini untuk dapat hadir dan mengikuti webinar pada hari ini. Jadi webinar ini kira-kira 2 jam lah ya siapnya lah ya, Denison ya. Sesuai dengan harapannya ya. Kira-kira lah. Tapi jangan khawatir, walaupun 2 jam pasti menarik bagi kalian. Jadi kalian nggak ngantuk nih, ya. Jadi webinar ini adalah kerjasama antara Gema di Sumut, Gema di Medan, beserta Dream Art Animation House. Jadi speaker kita hari ini adalah Pak Anditya, ST, itu adalah animator, dosen juga nggak salah ya, arsitek juga ya. Benar. Dan dia juga pendiri Dream Art Animation House ini. Jadi dia akan mengajarkan pada kita apa sih itu animasi, apa sih itu desain. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya, baik peserta, baik panitia, kita sama-sama belajar ke depannya kita bisa mahir di dalam desain dan animasi ini karena
ini adalah zaman teknologi nih. Ini udah revolusi industri ke berapa ya? 4.0 ya, ya? Betul nggak? Benar. Nah, jadi desain ini udah gimana ya? Desain ini bukanlah sesuatu barang baru lagi. Jadi sudah banyak inovasi-inovasi bagian desain dan animasi ini. Seperti contohnya sudah dari 2 dimensi muncul 3 dimensi. Dan 3 dimensi muncul 4 dimensi. Betul nggak, Denilson? Ya, setuju. Ada nggak 5 dimensi? Nah, itu sepertinya sudah mau. 4,5 lah ya kurang salah ya. Oke, jadi sudah jam 10 lebih ya. Speaker kita udah masuk, Denilson? Speaker Pak Rudi. Pak Aditya, ya. Pak Aditya. Oke, saya cek dulu. Ya, cek dulu. Oke. Sebentar lagi akan bergabung kata bapaknya. Oh, sebentar lagi ya. Oke. Sebentar lagi. Jadi saya ingin bertanya untuk Pak peserta nih. Saya ingin bertanya. Di otak kalian, di pikiran kalian, apa sih itu animasi, apa itu desain? Boleh cek di kolom komentar ya. Ini saya serahkan ke Denilson kembali ya. Ya. Terima kasih. Pak Anditya sudah bergabung ya. Oh, sudah bergabung. Oke. Ya, sudah bergabung. Oke, saya kembalikan ke Denilson Chandra ya. Oke. Oke, thank you Pak Stanley atas kata sambutannya yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, saya yakin dan percaya ya teman-teman semuanya sudah tidak sabar lagi untuk belajar tentang animasi 3 dimensi pada pagi hari ini. Oke. Di akhir sesi nanti ya kita ada hadiah menarik dari Bapak Anditya secara langsung. Maka dari itu teman-teman semuanya ya diharapkan untuk benar-benar serius ya mempelajari apa yang akan disampaikan oleh Pak Anditya pada pagi hari ini, karena nanti di akhir sesi akan ada hadiah menarik bagi teman-teman yang serius ya mendengarkan. Oke, topik kita pada hari ini adalah animasi desain 3 dimensi, dan topik pembahasan kita akan belajar tentang apa itu animasi desain 3 dimensi, manfaat kita mempelajari animasi 3 dimensi, dan ya bagaimana cara kita berkarya, dan tentu kita harus produktif dan menghasilkan dari profesi seorang creative planner. Oke, speaker kita pada pagi hari ini adalah seorang arsitek, seorang animator, seorang penulis buku, dan juga seorang dosen. Dan beliau kerap kali ya juga sudah diundang menjadi pembicara dan narasumber baik secara online maupun offline. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Anditya. Kepada Bapak Anditya, waktu dan tempat, Denilson persilakan Pak. Baik, terima kasih Denilson, teman-teman panitia. Suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Baik. Jelas Pak. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pagi ini. Saya kayaknya punya waktunya nggak terlalu lama ya. Kayaknya nanti diingatkan oleh Denilson ya. Ya Pak. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini ada yang saya kenal juga, Pak Abo. Pagi Pak Abo, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharing pagi ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman, terutama di era pandemi saat ini, bagaimana teman-teman bisa meningkatkan skill, salah satunya adalah animasi 3D. Baik, teman-teman, saya akan coba langsung sharing, dan saya juga mungkin akan sharing perjalanan saya membangun Dream Arts. Itu adalah lembaga saya yang bergerak di bidang industri kreatif, khususnya animasi 3 dimensi. Saya akan coba mulai ya teman-teman ya. Baik, saya akan coba share screen. Apa sudah bisa di-share screen saya? Panitia mungkin bisa. Mungkin tim panitia, Pak Niko boleh bantu change ke co-host Pak Anditianya. Pak Niko. Baik, sambil menunggu. Ini saya lihat teman-teman basicnya mahasiswa, terus kemudian ada yang freelance ya, ada yang desain interior, ada yang saya lihat apa tadi ya, ada yang bisnis ya, kemudian yang lain ada ilustrator. Oke teman-teman, beberapa sudah berada di profesi di bidang industri kreatif. Jadi industri kreatif itu teman-teman ada 17 subsektor ya. Sambil saya menunggu bisa share screen saya.
Nah, salah satunya adalah animasi. Film dan animasi itu jadi satu satu subsektor. Jadi ada banyak subsektornya teman-teman. Ada arsitektur, kemudian ada buku, kemudian ada musik, ada film dan animasi, dan masih banyak lain. Saya agak lupa totalnya, itu ada 17 subsektor. Nah, saya mengambil subsektor yang animasi 3 dimensi. Baik, ini saya masih terkendala untuk bisa sharing screen saya. Mungkin panitia bisa tolong. Mungkin Pak Niko boleh dibantu, Pak. Pak Niko. Mohon menunggu sebentar ya teman-teman ya, karena saya akan banyak menampilkan visual, dan mudah-mudahan nanti ada setelah webinar ini ada gambaran buat teman-teman apa sebenarnya animasi 3D dan bagaimana peluangnya ya. Oke, sudah bisa Pak. Boleh coba di Terima kasih banyak. Ya, sudah bisa. Terima kasih banyak, panitia. Baik, saya akan coba memulai share screen saya. Mudah-mudahan bisa tertampil semua. Mudah-mudahan. Baik, ini bisa kelihatan ya. Saya coba share dulu. Bisa kelihatan ya, teman-teman ya? Oke, bisa Pak. Baik, teman-teman, saya akan sharing tentang 3D design dan animasi, tapi lewat sedikit cerita tentang perjalanan saya membangun Dream Arts di tahun 2001. Jadi teman-teman, lembaga saya namanya Dream Arts, timnya tidak terlalu banyak, tim intinya ya, tapi kita juga punya banyak freelance-nya. Mitra ya, saya menyebutnya mitra. Nah, teman-teman nanti jangan kebingungan ya kalau jalan ke mall gitu ya. Wah, kemarin kan ke webinar dengan Pak Andika yang di Medan ya, yang di Medan ke mall. Pandemi gini boleh lah ya ke mall ya, sekali-sekali ya di Nilson ya. Jangan terlalu sering. Boleh, Pak. Kaget ini kok Pak Andika kok kayaknya apa ya, kayak agak cool gitu ya, ketemu di Nilson gitu misalnya. Oh, ini kok Pak Andika agak cool gitu ya. Padahal sebenarnya saudara saya. Jadi saya punya animasi, teman-teman. Jadi sebelum saya mempraktekkan animasi, saya bikin animasi diri sendiri dulu. Jadi teman-teman saya kembar, ini foto yang sudah lama ini ya. Jadi saya kembar teman-teman, jadi jangan nanti kebingungan gitu ya di Nilson atau nanti apa namanya Pak Stanley nanti, wah ini kok Pak Anditya sombong benar ini ya. Jadi saya kena fitnah teman-teman. Padahal bukan saya itu. Jadi saya kembar teman-teman. Jadi apa namanya kami berdua sepakat ketika selesai kuliah di tahun 2001 untuk membangun Dream Arts. Kebetulan kami kuliahnya di jurusan yang sama, tapi berbeda universitas. Di jurusan arsitektur, saudara saya di USU dan saya di Jogja, di UGM. Nah, ketika selesai kuliah, kami sepakat untuk, yuk kita coba bangun Dream Arts gitu ya. Nah, sebenarnya saat ini teman-teman mungkin tahu itu namanya startup gitu ya. Tapi di tahun 2001 kan saya nggak ngerti itu namanya startup gitu ya, perusahaan rintisan gitu ya. Jadi kita sudah memulai lama untuk membangun apa namanya Dream Arts ini di tahun 2001 dan kita fokus bergerak di industri kreatif khususnya di animasi 3 dimensi. Nah, saya lanjut teman-teman. Di tahun 2002, 2003 ini beberapa portofolio. Di tahun itu teman-teman di Medan itu penggambaran itu atau desainnya kita menyebutnya desain. Kebetulan kontennya adalah arsitektur gitu ya, bangunan, kemudian gedung, ya interior gitu ya. Itu banyak pakai apa namanya manual masih. Jadi kalau teman-teman ingat gitu ya atau tahu gitu kalau misalnya anak arsitek itu menggambar pakai apa meja gambar gitu ya, mesin gambar. Dulu di tahun itu di Medan ya, di Medan. Di Jawa sudah mulai apa ke computerized gitu ya. Di Medan itu masih pakai penggambaran manual. Nah, sementara saya dan Pak Aditya itu sudah sepakat untuk kita membuat apa namanya visual 3 dimensi. Jadi sudah orang itu sudah bisa lihat kalau teman-teman belakangan 5 tahun 4 tahun yang lalu itu melihat Podomoro gitu ya di TV gitu iklan atau apa tayangan Podomoro ada mall, apartemen, ada properti dan sebagainya. Nah, kita di tahun 2001 sudah bikin itu teman-teman. Cuman proyeknya kebanyakan di Sumatera Utara. Ada di Tanjung Balai, ada di Labuan Batu, tapi beberapa juga di luar Sumatera Utara. Ada kompleks olahraga Pekanbaru ya. Ini apa namanya dipakai di PON di tahun 2004 kalau saya tidak salah. Nah, saya agak cepat sedikit teman-teman. Nah ini adalah Pekan Raya Sumatera Utara. Jadi di tahun 2002 Pekan Raya Sumatera Utara ini sebenarnya posisinya di Plaza Medan Fair teman-teman. Mungkin yang pernah lama tinggal di Medan tahu.
Tapi kalau anak milenial kayaknya nggak tahu itu, tahu-tahu Pekan Raya Sumatera di situ posisinya ya. Padahal di tahun 2002 itu Pekan Raya Sumatera Utara itu sebenarnya posisinya di Plaza Medan Fair, atau kalau teman-teman kenal namanya Carrefour gitu ya. Nah itu tukar guling gitu ya. Dan awalnya di tahun 2002 itu yang di posisi saat ini itu desain awalnya kita mengerjakan, termasuk animasinya. Ini salah satu animasi screen capture dari 3 dimensi animasinya Pekan Raya Sumatera Utara. Saya lanjut, ini ada plumbing teman-teman di Siantar, Vita Insani. Teman-teman yang mungkin sering ke Siantar pasti tahu. Ini tahun 2003. Jadi sebenarnya tampilannya sebenarnya 2 dimensi ya awalnya, cuman karena direkturnya itu dokter dan sangat sangat antusias gitu ya. Kemudian kita memutuskan untuk membuat ke dalam bentuk 3 dimensinya. Jadi sebenarnya ini resolusinya rendah. Sebenarnya ini ada yang resolusi tingginya dan ini sangat jelas gitu ya. Jadi yang merah itu pipa air kotor, yang hijau pipa air bersih dan seterusnya. Instalasinya ini sebenarnya cukup tergambar dengan jelas dengan tampilan secara 3 dimensi. Saya lanjut teman-teman. Nah ini di Tanjung Balai. Jadi salah satu desain untuk sayembara kalau saya nggak salah itu kantor wali kota Tanjung Balai. Kemudian saya lanjut teman-teman, ini di saya pikir kalau nggak salah ini Tanjung Balai juga ini. Ini Tanjung Balai juga, udah lama ya, ini 2002-2003. Jadi ini Tanjung Balai, ini kalau saya tidak salah Akademi Perawat. Kemudian ini PON yang saya bilang tadi. Ini yang di 2003-2004 kurang lebih. Kemudian ini GOR di gedung olahraga yang di Jalan Pancing teman-teman. Jadi ini dibuat perencanaannya itu di 2003-2004. Baik teman-teman, kemudian seiring perjalanan teman-teman, saya memutuskan untuk membuat legalitasnya karena di tahun 2005 kita mengurus legalitas, di awal tahun 2001 sampai dengan di 2002 ya, 2001 akhir kita bikin terima sini, kemudian di 2002 awal mulai start gitu ya, sampai dengan di 2005 kita ngesup istilahnya ya. Jadi kita memutuskan di 2005 itu kita membuat legalitas namanya PT Derimat Animasi Utama. Nah teman-teman sebenarnya ketika misalnya kita memulai untuk entrepreneur gitu ya, memulai usaha gitu, teman-teman tidak usah kebingungan dulu dengan modal kita harus bikin. Memang betul modal itu sangat penting gitu ya. Tetapi ketika saya memulai ini, kita yang penting jalan dulu teman-teman, karena keterbatasan itu sebenarnya masih bisa disiasati. Artinya kita ketika sudah punya dana, akhirnya kita baru membuat legalitasnya. Jadi ketika misalnya kita mau kalau dengan swasta teman-teman sebenarnya tidak terlalu problem ya, kecuali dengan pemerintahan. Kalau swasta itu yang penting teman-teman punya karyanya. Jadi saya kembali lagi nih tahun 2005 kita bikin legalitasnya. Kemudian teman-teman seiring perjalanan proyek semakin meningkat, kita sebenarnya kekurangan SDM. Dulu di tahun 2002 itu saya dan beberapa tim inti yang lembur-lemburan gitu ya. Jadi mulai di tahun 2005 itu sekalian kita juga membuat lembaga pelatihan. Karena begini teman-teman, kalau ada persepsi cari kerja sulit gitu ya, sementara di sisi yang lain saya misalnya sebagai pelaku industri di bidang animasi itu, saya cukup kesulitan mencari SDM sebenarnya. Jadi sebelum tahun 2005 ini saya mencari SDM itu dengan merekrut S1 gitu ya. Ya ada dari sipil, ada dari arsitektur, ada yang dari teknik informatika. Rata-rata malah yang arahnya ke 3D itu malah yang dari informatika, meskipun juga masih jauh dari kebutuhan ya teman-teman ya. Jadi kemudian kita mundur ngambil ke SMK yang ada jurusan multimedia. Itu mulai di tahun 2006 itu sekolah SMK multimedia bermunculan. Tapi tetap aja teman-teman masih jauh gitu ya antara kurikulum yang di sekolah dengan yang di industri gitu, dengan yang di lapangan, dengan perkembangan di luar akademi gitu ya, di akademisi gitu ya. Sangat berkembangnya jauh. Jadi kita memutuskan untuk membuat pelatihan karena kita nggak mungkin lagi melatih gitu ya. Sementara proyeknya itu mepet-mepet, sementara kita harus melatih lagi itu udah sangat tidak sempat gitu. Jadi kita membuat satu pelatihan. Jadi silahkan belajar gitu ya. Yang kita ajarkan itu memang yang nanti akan kita pakai. Jadi alumni itu rata-rata memang kita pakai sendiri. Tapi repotnya kadang belum kita pakai ya karena mungkin kelas lagi berjalan, tapi ternyata sudah ada yang order gitu ya. Jadi siswa kita terkadang sudah di order duluan gitu. Nah ini contoh sertifikatnya, terus kemudian contoh pelatihannya gitu ya. Saya lanjut lagi.
ini yang belajar seperti saya bilang tadi, banyak yang anak SMK gitu ya, anak-anak bahkan apa namanya, ya anak-anak SMA gitu ya, anak SMP juga ada. Jadi ini di tahun 2005 ya, 2005 2006. Jadi mereka belajar langsung fokus teman-teman. Jadi tidak lagi terlalu banyak teori gitu ya. Tapi betul-betul sudah sangat fokus ke kebutuhan, terutama kebutuhan saya, karena saya berharap bisa mendapatkan SPM yang sudah langsung sesuai gitu ya, sudah langsung sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi tidak terlalu lama lagi apa namanya, mereka trial and error lagi gitu. Saya lanjut, teman-teman, di tahun 2005-2006 itu saya akhirnya memutuskan untuk mencoba untuk menulis buku karena sudah ada lembaga pelatihannya, jadi tidak lagi dalam bentuk modul ya. Mungkin kalau teman-teman pernah ikut lembaga pelatihan, teman-teman mungkin mendapatkannya modul gitu ya. Jadi kayak beberapa apa namanya, beberapa lembar kertas gitu ya. Kemudian ya di apa namanya, di klip gitu ya, di apa jadi satu modul gitu ya. Sementara di 2005-2006 ini saya memutuskan untuk menulis buku, dan ini jadi salah satu buku panduan di tempat pelatihan saya. Ini buku pertama, terbitnya di 2005. Kemudian ini beberapa portofolio saya di tahun 2000, kurang lebih 2006 sampai 2008 ya. Ini kebanyakan properti teman-teman, banyak rumah subsidi teman-teman. Jadi saya memang agak fokus ke perumahan subsidi karena kepingin membantu bagaimana rumah subsidi ini bisa apa namanya ya, orang tahu karena lokasinya biasa rata-rata jauh ya. Saya banyak terlibat sekitar 2006 sampai 2008 itu di properti subsidi. Jadi perumahan subsidi yang saya tampilkan ke dalam bentuk desain 3D-nya dan dalam bentuk animasi 3D-nya. Baik, saya lanjut. Ini beberapa, ini di Siantar teman-teman, di jalan lintas apa namanya, jalan lintasnya ini rukonya. Kemudian ini di Tembung, sudah lama juga, sekitar 2007 mungkin atau 2008, saya udah agak lupa juga. Kemudian ini di Sibolga, masih sama di sekitaran tahun itu juga 2008. Kemudian ini perumahan, maaf, ini di komplek perumahan tapi rumah pribadi ya. Nah, teman-teman, di tahun 2009 saya diundang waktu itu untuk bedah buku. Jadi buku saya di Unsia, sebenarnya bukan buku saya, bukunya Pak Aditya, saudara saya. Kami berdua berangkat ke sana di Unsia waktu itu. Kemudian ternyata hadir beberapa dinas di sana dan mereka tertarik, salah satunya dinas PU, dan mereka tertarik untuk membuat 3 dimensi dari proyek jembatan ini yang menuju ke bandara. Kalau saya tidak salah jembatan Lambaro namanya di tahun 2009. Jadi kita waktu itu mengerjakan ini gitu ya teman-teman. Dan kemudian di tahun yang sama saya terkaget ketika mendapati bahwa Kuala Namu itu sudah ada animasinya. Saya melihat bahwa ini bukan orang Medan, bukan orang Sumatera Utara, bukan kita yang mengerjakan gitu ya, tetapi dari Jawa, dan saya yakin itu Jakarta atau Bandung. Dan benar teman-teman, ketika saya cross check yang mengerjakan di sana. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak proyeknya di sini tapi yang garap orang luar. Nah, sebenarnya tidak ada masalah kalau memang kita tidak menguasai, itu tidak ada masalah ya, karena memang kita nggak menguasai mau bagaimana lagi kan. Tetapi kalau teman-teman punya skillnya itu, terus kemudian apa namanya proyeknya ada di sini gitu ya, terus teman-teman nggak dapat kesempatan, itu rasanya sayang banget gitu ya. Dan akhirnya saya ketika terkaget bahwa itu saya lagi fokus di Banda Aceh gitu ya, maksudnya mengerjakan animasi 3 dimensi untuk jembatan ini. Tiba-tiba ada saya ngelihat gitu ya, apa namanya animasi waktu itu gedung ya, belum yang lainnya, masih gedungnya, belum runway-nya, belum taxiway-nya, belum gerbang, belum flyover, belum, masih gedungnya saja. Nah, saya kemudian teman-teman di tahun 2009-an 2010-an itu saya bolak-balik ke Kuala Namu. Di sana kumpul yang namanya kontraktor BUMN. Itu ada Wika, ada Waskita, ada PP, ada macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman tahu apa Nindya Karya, kemudian ada apa lagi ya? Ya banyak lah ya, saya lupa lah apa namanya masing-masingnya. Jadi saya ngelobi teman-teman bolak-balik ke sana dan apa ya, cukup menguras waktu, tenaga, energi juga. Apa namanya, singkat cerita teman-teman, di tahun 2010 akhirnya saya bisa mendapat kesempatan untuk membuat salah satu animasinya, yaitu animasi untuk taxiway dan runway-nya. Taxiway itu jalur lintasan, kemudian runway itu jalur pacu ya. Ini ada animasinya, cuman saya screenshot dulu aja ininya, videonya ya. Ini ada animasinya, ada 3D-nya. Di tahun 2010 teman-teman. Kemudian di tahun 2011-nya saya dapat apa namanya pekerjaan animasi untuk gerbang Kuala Namu. Ini gerbang Kuala Namu teman-teman.
Kemudian di tahun 2012-nya dari melobi ya, dan itu prosesnya panjang ya, tidak instan sebenarnya. Di 2012-nya saya dapat flyover Kuala Namu. Saya ingat nih panjangnya kurang lebih 600-an meter aja ini. 600 atau 800 meter ini kalau saya enggak salah. Maaf, 800 atau kurang lebih 900 meter ya. Ini di tahun 2012 teman-teman. Ini dengan Utama Karya. Jadi kita membuat animasi 3D untuk flyover-nya. Nah, berikutnya teman-teman, di tahun 2013 saya akhirnya lebih banyak menggarap animasi untuk infrastruktur. Ini kebetulan di Aceh gitu ya, di Belang Kejeren. Salah satu kabupaten kota di di Provinsi Aceh. Ngagur Aceh Darussalam. Ini juga termasuk teman-teman master plan untuk Pulau W. Pulau W kalau teman-teman kenal namanya lebih familiar dengan sebutan Sabang. Jadi ini master plan-nya Sabang. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya bisa nunjukkan animasi master plan yang Sabang ini. Baik, kemudian di tahun 2015-nya saya berkesempatan untuk mengerjakan bendungan lagi-lagi di Aceh. Ini di Aceh Utara. Jadi Kabupaten Aceh Utara ini bendungan yang harusnya selesainya di tahun 2020 karena bendungan ini kan pengerjaannya lama. Kemarin saya tanya sekitar 5 tahun. Jadi seharusnya 2015-2020 seharusnya sudah selesai kalau tidak ada kendala yang lain-lain. Ya, jadi ini saya mengerjakan ini di tahun 2015. Nah, di 2016 teman-teman saya mendapat kesempatan untuk mengerjakan dari Wika. Jadi beda-beda ya BUMN-nya, ada PP, ada Utama Karya, ada Waskita, ada Wika, dan ini Wika. Saya mengerjakan animasi stasiun kecil, teman-teman, di 2016. 2017-nya selesai ini, 1 tahun. Ini stasiun kecilnya di Bandar Kalipah, Batangkuis, dan Aras Kabu. Jadi teman-teman kalau ke Kuala Namu lewat pakai kereta api, maksudnya pasti akan melewati ini. Jadi pasti dari stasiun besar itu akan melewati tiga stasiun ini, mulai dari Bandar Kalipah, kemudian Batangkuis, dan Aras Kabu. Ya Pak, saya ini 2017. Iya, ini 2017 saya ngerjakan kayak animasi pompa mesin gitu ya. Ini datanya udah hilang juga. Saya masih punya screenshotnya yang ini, jadi saya tampilkan aja. Ini sebenarnya teman-teman PT Tirta Lyonès. Jadi Tirta Lyonès ini yang mensuplai air baku ke PDAM. Jadi baru PDAM nanti mendistribusikan ke 3 kecamatan. Saya lupa Medan Tembung, Medan apa lagi ya, nggak ingat lah saya. Ini 2017-an. Nah, teman-teman, di tahun 2019 saya mendapat kesempatan untuk mendesain master plan PLK, BB PLK Medan, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja. Teman-teman nanti silakan main ke BB PLK Medan, sudah banyak perubahan. Kepala BLK-nya luar biasa visinya, dan BLK yang tadinya kita nyebutnya BLK aja ya, karena sebenarnya BB PLK lengkapnya. Balai Besar Pengembangan, jadi ada pengembangannya ya, tidak latihan saja tapi ada pengembangannya. Tapi singkatnya BLK biar nggak terlalu banyak huruf ya. Jadi BLK ini sudah bertransformasi luar biasa, yang tadinya bangunan lama tahun 80-an, 70-an bahkan. Kalau teman-teman masuk itu ya kayak apa ya, boring lah bangunan pemerintah gitu ya. Ini udah tahunnya milenial gitu ya. Dan alhamdulillah ini sudah berubah sesuai dengan yang saya desain, walaupun ada beberapa sedikit perubahan kecil karena terkait permasalahan anggaran biaya yang mungkin tidak bisa terlalu terlalu tinggi ya, karena ini ada banyak item juga. Jadi teman-teman silakan mampir ke BLK, teman-teman yang mungkin kepingin ikut pelatihan di sana silakan singgah ke sana sambil lihat gitu ya. Tapi bisa buat online sebenarnya. Cuman teman-teman silakan singgah ke sana. Ini posisi di Gatot Subroto, dan beberapanya ini teman-teman yang sudah terlaksana. Ini bangunan aulanya. Kemudian ini asrama masih belum tuntas, artinya masih berlanjut, sudah selesai struktur kalau saya tidak salah di akhir tahun lalu. Terus kemudian masjidnya sudah selesai. Kemudian nanti ada sport centernya. Kemudian ada danau teman-teman. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini akan terwujud. Jadi teman-teman yang belajar di BLK ini dari seluruh provinsi di Indonesia ya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan scoring gitu ya. Jadi belajarnya mungkin juga bisa outdoor sambil refreshing gitu ya. Jadi akan ada danaunya di sana. Nah, ini tampilannya. Teman-teman, sampai dengan tahun ini saya sudah menyelesaikan 40 naskah buku di tahun 2005 sampai dengan 2020 ini. 2021 masih proses nulis beberapa buku. Nah, ini dia dari tahun 2005 sampai ini ada sekitar 40 buku yang sudah terbit. Teman-teman boleh akses nanti. Boleh ke Gramedia, bisa cek. Kebanyakan yang saya tulis memang tentang animasi 3D bangunan ya, karena itu yang paling. Nanti saya akan cerita juga tentang peluang-peluang mendapatkan income-nya. Nah, saya juga diundang teman-teman di beberapa seminar gitu ya, dan saya sharing bagaimana kampus itu sebenarnya jangan lagi cuma bisa menghasilkan tenaga kerja, artinya pengangguran terdidik gitu ya, tapi bisa
penghasilan tenaga kerja yang punya skill gitu ya. Nah, ini beberapa kesempatan saya bisa sharing dengan teman-teman di luar kota, di Medan dan di luar kota. Antusiasnya sangat tinggi teman-teman, karena mungkin ini tidak ada di kurikulum ya. 3D ini mungkin kalaupun ada, tapi sepertinya pembahasannya tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan bisa berubah di era sekarang ya, belajar merdeka, kampus merdeka. Mudah-mudahan teman-teman bisa teman-teman mahasiswa ini bisa mengakses dunia praktisi gitu ya, sehingga bisa punya skillnya. Atau silakan datang ke BLK, di sana pasti teman-teman diajari skillnya. Ini beberapa kesempatan event saya. Nah, teman-teman, saya juga ikut di kompetisi. Jadi ada kompetisi yang namanya kompetisi entrepreneur gitu ya. Jadi industri kreatif di item industri kreatifnya 2011 kita akan juara di regional. Kemudian finalisnya kita di tahun 2011. Kita tidak juara di nasionalnya. Tetapi waktu itu pencapaian yang bisa menjuarai regional juga sudah kita syukuri, dan sangat bersyukur bisa join ya di eventnya Mandiri Entrepreneur ini, Mandiri Wirausaha Muda Mandiri. Ini di tahun 2012 teman-teman, kebetulan kita yang mewakili Pak Aditya dari Dreamers, karena biasanya satu orang dan Pak Aditya yang mewakili. Saudara saya mewakili untuk ajang-ajang kompetisi ini. Jadi kita juara di BI dan SIDO, juara di regional dan juara 2 di nasionalnya. Ini 2012. Di 2013 kita dapat award dari Art Creativity, ini tahun 2013. Kemudian di 2015 kita alhamdulillah juara 3 teman-teman. Jadi ini dari UMKM, jadi dari Menteri Koperasi dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ada 10 finalis yang masuk, 9 itu dari Jawa semua teman-teman. Ada dari Jogja, ada dari Bandung, dari Surabaya, dari Semarang, Jakarta apalagi gitu ya. Kalau saya nggak salah Jakarta 3 beberapa, atau 2 atau 3 gitu saya lupa. Satu-satunya di luar Jawa adalah kita, dan alhamdulillah kita dapat juara 3. Kemudian tahun 2015 itu kita juara 1 di Al-Ahmadi Award teman-teman. Ini di Batam waktu itu, dan jurinya tuh Kadin dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. 2016 kita ikut di BCA, jadi ada BCA UKM gitu ya, dan kita alhamdulillah dapat juara di 2016 di ajang ini. Baik teman-teman, itu sharing saya. Mohon nanti saya diingatkan untuk ini saya stop dulu, diingatkan waktu saya untuk mungkin ada masuk ke sesi tanya jawabnya. Tapi baik, saya coba ini dulu teman-teman ya. Saya mau sharing dengan teman-teman untuk 3D animasi. Sebentar saya buka filenya dulu teman-teman. Mudah-mudahan filenya bisa terbuka dan tampil. Baik, sebentar teman-teman. Mudah-mudahan filenya tidak ada kendala. Oke. Saya share dulu sebentar. Ya. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, teman-teman, perhatikan ini filmnya, dari film, dan ini semuanya 3 dimensi ya. Jadi artinya kok kayak asli, Pak? Iya, memang 3 dimensi itu memang sudah persis mendekati aslinya. Ya, tsunami-nya, orangnya, bangunannya gitu ya. Pohonnya, apalagi yang lain, hotel dan segala macam gitu ya. Ini 3 dimensi. Tidak mungkin beneran ya, tidak mungkin. Nah, ini syuting beneran memang, tapi dikombinasi gitu ya, dikombine gitu ya dengan 3D-nya. Oke, teman-teman perhatikan ini syuting, terus kemudian perhatikan sudah di di-combine gitu ya dengan animasinya gitu. Seolah-olah, nah ini juga sama, sebenarnya dia tidak benar-benar hanyut kan, dia kayak di ini, kemudian digabungkan ya teman-teman ya. Ada yang namanya kamera tracking untuk menyamakan posisi antara syutingnya dengan objek elemen 3 dimensinya. Jadi kayak billboard, bangunan, tiang listrik, pohon kelapa, dan seterusnya itu 3 dimensi, mobil, dan sebagainya. Nah, syutingnya bisa indoor, bisa outdoor, bisa indoor. Ini kalau indoor ya, ini yang outdoor. Nanti teman-teman lihat syutingnya di atas, tapi filmnya nanti di bawah. Ya. Nah, ini syutingnya, padahal filmnya nanti kita lihat seperti yang di bawah nih, sudah digabungkan ya. Environment-nya sudah nampak ada bangunan, ada pohon, dan segala macam ya.
Ya ini dia. Ini sebenarnya 3 dimensi kan sudah pasti. Kameranya bisa ke bawah, bisa ke atas, ya bisa kemana-mana gitu ya kameranya ya. Nah ini. Dan seterusnya. Saya agak mempercepat aja teman-teman. Sama kalau teman-teman melihat adegan seperti ini, misalnya, ini tidak mungkin syuting ya. Jadi tidak mungkin ada pesawat terus kita di belakangnya naik pesawat terus syuting itu nggak mungkin. Jadi benar-benar sudah 3D. Ya. Langitnya semuanya, apalagi pesawatnya itu sudah 3 dimensi semua. Nah ini misalnya, syutingnya kan biasa saja teman-teman, tapi nanti ditambahkan efek karena ada ceritanya ledakan di bawah tanah gitu ya. Kemudian pasti ada efeknya ini kan, asapnya dan seterusnya. Nah teman-teman perhatikan gitu ya, ini mudah-mudahan bisa jelas ya. Ini syutingnya, ini sebelah kiri maksud saya, sebelah kanan itu tampilan film yang akan teman-teman lihat. Perhatikan, ini si aktornya ini anak kecil nggak bisa nangis ini. Artinya merah pun nggak matanya. Tapi perhatikan nanti ya, kalau apa namanya, saya agak sedikit ulang sedikit di sini. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah ini teman-teman ya. Ini matanya pun merah nggak? Nanti tugas animator tuh bikin matanya merah gitu teman-teman. Ya. Ini merahnya bukan karena dipukul gitu ya, tapi dikasih efek seolah-olah dia sedih dan apa namanya akhirnya mengeluarkan air mata. Jadi air matanya itu, nah air matanya itu sudah animasi teman-teman. Ini nggak bisa dia, ya nggak bisa nangis dia. Di sini sudah ya mungkin apa namanya sutradaranya menuntut untuk aktingnya bisa terus ini. Kemudian inilah yang apa namanya yang kita lihat teman-teman ya. Nah, oke. Nah, saya akan stop share dulu yang ini. Kemudian saya akan coba untuk share lagi yang satu lagi. Yang ini teman-teman. Oke, yang ini. Sebentar ya, saya akan coba share dulu. Oke, bisa tertampil ya. Baik, teman-teman perhatikan ini film tentang ya bencana juga ya. Ini rumah-rumahnya hancur gitu ya. Ini ada banyak rumah hancur semua gitu ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman melihat ini, ya saya akan cepatin sebentar. Sebentar ya di ini ya. Sebenarnya prosesnya teman-teman itu tidak tiba-tiba langsung seperti itu. Prosesnya sebenarnya dimulai dari kota-kota. Jadi misalnya kayak pesawat, kayak bangunan bertingkat, bangunan tingginya ya, apartemen, hotel atau apapun ini, itu makin lama makin detail ya. Ada pintu, jendela, ada balkon, ada ornamen, kemudian ada tekstur dan seterusnya sampai nanti ini ada efeknya sampai background dan seterusnya. Akhirnya ini selesai dan teman-teman bisa melihat dalam filmnya seperti ini. Ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, saya kepingin menunjukkan apa namanya yang sederhana, teman-teman. Jadi ini ada modeling apa namanya bangunan rumahnya yang tadi di film itu hancur lebur gitu ya. Ada banyak rumah. Ini kan dibuat ya modelingnya. Nah, saya stop dulu. Saya mau buka aplikasinya, teman-teman ya. Jadi aplikasinya itu saya share dulu sebentar. Ya, ini salah satu aplikasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah dengar misalnya 3D Max, pernah dengar apa namanya SketchUp, pernah dengar misalnya Maya, pernah dengar Cinema 4D dan seterusnya. Ada banyak aplikasi 3 dimensi ya teman-teman ya. Nah, misalnya saya ingin sharing ke teman-teman sebenarnya bagaimana sih proses kreatif untuk bikin animasi 3D. Saya akan tunjukkan sampel yang sederhana ya. Sampel yang sederhana saja, yang simple lah ya, yang tidak usah terlalu ini karena waktu juga mungkin agak terbatas. Teman-teman perhatikan, kalau teman-teman pernah mengenal software yang namanya AutoCAD, teman-teman itu akan bekerja dengan ini sudah dalam meter ya. Saya sudah mengatur ini garis bantu dalam satuan meter dan ini adalah 1 meter kali 1 meter satu kota ini. Sehingga kalau teman-teman misalnya mau bikin ruangan misalnya 5 kali 6, teman-teman tinggal klik 5 kotak kali 6 kotak gitu ya. 5 kali 6 tuh ini. Tapi ini hanya 2 dimensi. Teman-teman tidak akan pernah dapatkan bentuk 3 dimensinya. Nah, dengan aplikasi ini, saya akan membuat tidak dengan garis. Kalau dengan AutoCAD, pasti teman-teman bekerja dengan garis, dengan line. Saya akan bekerja dengan dinding yang namanya wall di sini. Maka saya akan mengatur tingginya sekian, terus kemudian posisinya 0, kemudian sumbu asnya di tengah. Ini parameter ya. Lebar dindingnya sesuai dengan lebar batu bata itu 15 cm, ada 17, ada 20, ada 13, saya pakai 15 cm aja. Kemudian warnanya saya pakai warna merah seperti ini dan saya klik OK. Saya akan gambar 5 kali 6 tadi teman-teman. Ini adalah 5 kotak dikalikan 6. Yang teman-teman dapatkan tidak hanya gambar 2 dimensi, tetapi teman-teman bisa cek yang namanya 3 dimensi seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalnya saya membuat bentuk bangunan sederhana misalnya,
Ini dinding luarnya kira-kira seperti ini. Kemudian ini kira-kira ke sini. Ini kira-kira ya ke sinilah. Ini cuma contoh aja ya. Kira-kira beginilah ya. Ini dinding luarnya. Kira-kira teman-teman bisa lihat bentuknya 3D window-nya seperti ini. Nih. Saya akan coba sebentar ya. Nah, kira-kira kita akan melanjutkan dengan membuat apa, teman-teman? Kita membuat ruangan kan. Maka saya akan membuat ruangannya itu dengan membuat sekat seperti ini. Ini ruangan, kemudian ini ada ruangan, ruang tidur, kemudian ini juga ada ruangan, misalnya samping itu ruang makan gitu ya, sama dapur misalnya. Maka teman-teman akan lihat bentuk 3D window-nya seperti ini, tampilan 3D ya. Padahal teman-teman tidak membuat 3D-nya, tetapi dikalkulasi dibuatkan tampilan 3D-nya. Teman-teman fokus ke 2 dimensi, menggambar 2 dimensinya. Nah, kemudian saya akan menggambar lantai, maka saya akan klik. Kemudian teman-teman perhatikan, ini kan tidak ada lantainya. Maka saya akan coba membuat ini tidak ada lantai gitu ya. Saya akan membuat lantainya. Maka nanti teman-teman akan membuat lantainya dengan pola seperti ini. Ini akan muncul tampilan lantainya seperti ini. Ya, ya saya akan buat dengan material yang berbeda. Misalnya material berikutnya lagi berbeda gitu ya. Saya akan klik di sini. Kemudian saya juga akan klik lagi di kamarnya. Saya akan klik lagi di kamarnya juga. Kalau di belakang ini kamar mandi, teman-teman ganti dulu. Misalnya kamar mandi itu pakai keramik yang berbeda gitu ya. Saya akan klik untuk membuat misalnya kamar mandinya. Lantainya maksud saya. Sehingga hasilnya terlihat seperti ini. Hasilnya ya, yang di belakang misalnya kamar mandi. Mungkin ada teras depan dan teras belakang di sini. Saya akan coba membuat desainnya. Saya akan gambarkan di 2 dimensinya. Nanti teman-teman bisa lihat tidak hanya 2 dimensi tapi juga 3 dimensinya. Ini kira-kira di sini terasnya, kemudian yang di belakang kira-kira di sini. Kalau kita lihat kira-kira begini hasilnya. Ini depan dan ini belakang. Baik, saya lanjut untuk membuat tiang. Jadi teman-teman nanti akan membuat tiangnya. Ada parameter yang harus diatur. Kemudian materialnya saya atur ke bentuk batu alam. Jadi tidak lagi warna cat gitu ya. Yang di sini ada tiang. Kemudian di depannya lagi di sebelahnya ini simetris ada tiang. Maka hasilnya seperti ini. Sudah dengan material batu alam. Nah, kemudian ada pintu. Maka teman-teman nanti akan membuat pintu di sini. Pintunya itu saya akan klik pintu 2 daun. Ini ada pintu 2 daun seperti ini, teman-teman. Dan nanti ada parameternya. Pilihannya juga ada. Pilihan bentuk pintunya, tampilan pintunya. Maka teman-teman akan lihat seperti ini pintunya. Maka tugas teman-teman adalah membuat pintu untuk ruangan yang lain. Saya akan ganti dengan pintu yang 1 daun. Ini saya ganti. Kemudian panelnya juga saya ganti, desainnya yang minimalis, mungkin model yang seperti ini. Handle-nya ada. Kemudian saya mungkin akan membuatnya pintunya lebih kecil, cuma 80 cm aja. Saya klik OK. Maka teman-teman akan menggambarkan untuk ruangan yang ada di dalam. Yang di sini maksud saya, ini ada pintu, sama ini juga ada. Ini juga ada di sini. Kemudian di sini juga ada. Dan terakhir di sini. Kira-kira tampilan itu seperti ini. Maaf ini salah. Saya ke arah dinding. Tampilannya seperti ini. Jadi sudah lengkap dengan pintunya. Nah, kemudian kita lanjut ke jendela. Maka teman-teman nanti akan buat jendelanya. Saya klik jendelanya, saya pilih jendela yang 2 daun. Ini 2 daun, ada banyak, 1 daun, kemudian ada 3 daun, dan seterusnya. Saya pilih yang 2 daun. Maka teman-teman nanti akan membuat jendela itu seperti ini. Kemudian saya akan klik lagi ini. Kemudian saya klik lagi di sini. Kemudian yang ini saya buat di sini. Ini di sini juga. Kemudian ini ada jendela di sini. Kemudian ada lagi jendela sini. Kemudian di sini. Ya kira-kira begini. Teman-teman akan lihat 3D window-nya seperti ini. Kemudian apalagi plafon. Sebelum atap kita akan membuat plafon, maka saya akan klik untuk membuat plafonnya. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan plafon dengan kita gambar dulu ya. Maka saya akan membuat plafonnya itu di ruangan-ruangan ini. 2, ketiga, keempat. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Yang terakhir apa teman-teman? Atap. Maka teman-teman akan membuat atapnya. Saya akan membuat atapnya. Ya, maka nanti teman-teman akan dapatkan kemiringan atap 35, atapnya 4 meter, karena kita pakai dindingnya 4 meter tadi kan. Kemudian saya klik OK, maka teman-teman akan dapatkan tampilan 3 dimensinya seperti ini. Ya, jadi baru selesai teman-teman. Kita sudah menyelesaikan satu bentuk yang kalau ini saya stop, saya kembali ke film yang tadi, teman-teman
teman-teman mungkin bisa nampak yang film tadi persis seperti yang kita desain. Bedanya kita bikin atapnya lebih bagus, kalau ini kan pelana aja ya, sederhana. Kita bikin tadi bentuknya atapnya limasan. Tapi poin saya adalah bagaimana teman-teman bisa membuat tiga dimensi ini tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Pak, saya bukan jurusan teknik, Pak, saya bukan jurusan apa ya misalnya lagi ya, sipil, Pak, saya bukan jurusan, ya pokoknya bukan jurusan arsitektur, saya bukan. Sebenarnya teman-teman ketika jadi animator, teman-teman itu sebenarnya apa saya bilang ya, belajar banyak kontennya gitu. Jadi kalau teman-teman dapat kontennya bangunan, ya berarti teman-teman belajar arsitektur gitu ya. Itu bukan berarti teman-teman mesti belajar strukturnya harus bagaimana. Enggak, teman-teman pelajari bentuknya aja. Pelajari misalnya lebar, panjang berapa, tinggi, itu yang paling utama. Ya kalau teman-teman mau belajar lebih dalam lagi ya silahkan. Misalnya kalau teman-teman nanti dapat sebagai animator gitu ya, mendapat misalnya bikin tentang animasi peredaran darah gitu ya, ke seluruh organ tubuh misalnya. Ya berarti kan teman-teman akan belajar anatomi kan, semacam belajar kedokteran gitu. Tapi sebenarnya teman-teman kan bukan jadi dokter dulu baru ini kan tidak seperti itu kan. Nah, poin saya adalah tiga dimensi teman-teman. Nanti saya mau cerita tentang bagaimana di kondisi lokalnya gitu ya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Saya akan stop ya. Sudah bisa 3D tadi, Pak. Kira-kira peluang saya apa, Pak? Kalau bicara misalnya peluangnya, teman-teman, sebentar saya cek dulu filenya. Oke, mudah-mudahan bisa jalan juga. Ya, sebentar. Saya akan coba share screen dulu. Oke. Sebentar ya. Saya akan share screen dulu, teman-teman. Ya. Nah, Pak, kalau saya bisa 3D, saya bisa apa? Ya sebenarnya, maaf. Ya, bisa nampak ini ya. Nah, teman-teman bisa terlibat di industri film atau game misalnya. Misalnya membuat propertinya ya, bangunannya gitu. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya ini tidak seribet atau sesulit yang teman-teman lihat. Ini kan proses yang saya bilang tadi, dan ini sebenarnya teman-teman bikin satu gitu ya, atau 4 atau 3 jenis saja, tapi ini kemudian diduplikat gitu teman-teman, diperbanyak, kemudian diubah orientasinya, dibolak-balik gitu, sehingga kesannya kayak ini semua bangunannya berbeda gitu, padahal tidak sebenarnya. Yang sebelah sana pun sebenarnya ini juga gitu, tapi sudah diputar, sudah digeser gitu, sehingga tidak mirip lagi gitu. Nah, maaf, ini belum nampak ya? Sorry. Sebentar ya, saya share ulang. Sebentar. Tadi belum nampak ya. Sebentar ya, saya close dulu. Saya coba tampilkan lagi. Ya, saya coba share dulu. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Ini sudah nampak ya? Maaf. Saya pikir udah kelihatan tadi. Nah, Pak, kalau saya bisa bikin 3D, kira-kira peluang saya kemana, Pak? Kalau kita bicara industri dunia gitu ya, industri film, industri game, teman-teman itu dengan menguasai 3D yang tadi misalnya ya, yang tadi saya contohkan aja, teman-teman bisa terlibat di properti film gitu ya, atau game, ya seperti ini. Jadi ini sebenarnya bangunan yang sama sebenarnya, memang ada yang berbeda lah, tetapi sebenarnya bangunan yang sama yang nanti ada yang ketinggiannya 2 lantai, ada yang 3 kali, kemudian diganti dengan bangunan yang animasi sebenarnya. Ini syutingnya asli, tapi ini bangunannya 3D animasi. Perhatikan ya, ini juga seperti itu. Nah, ini diganti oleh bangunan-bangunan yang teman-teman buat nanti gitu. Ini tidak asli ya, ini tidak beneran gitu. Sama, nanti ini juga begitu, perhatikan teman-teman ya. Nah, ini blue screen-nya gantikan syuting orangnya, kemudian green screen-nya hilang, diganti dengan bangunannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah 3 dimensi yang teman-teman desain. Jadi kalau teman-teman punya kalian ini sebenarnya bisa terlibat di sini ya. Kalau kita bicara scope yang global yang ini ya, yang luas gitu ya. Pak, ini kan bertingkat. Kita tadi cuma 1 lantai. Maka kalau saya tunjukkan yang tadi itu jadi 2 lantai misalnya, yang tadi ini teman-teman ya. Jadi 2 lantai atau 3 lantai seperti yang di film tadi. Saya akan coba membuat ini jadi 2 lantai dulu deh. Nggak usah terlalu ini namanya lantai 1, saya singkat LT ya, 1. Saya copy, ini namanya lantai 2, LT2. Saya paste di sini.
tipikal ya bentuknya ya. Kayak tadi tipikal itu artinya sama gitu ya. Lantai satunya sama lantai 2-nya sama dengan lantai satunya. Saya klik oke. Maka teman-teman nanti akan dapatkan bangunan seperti ini dengan atapnya saya geser, tidak lagi posisi di lantai 1, tapi atapnya sudah di lantai 2 seperti ini. Maka teman-teman dapat seperti ini. Ya, sudah bertingkat dan seterusnya gitu ya. Nih, ya, teman-teman ya. Nanti ini bisa diedit kalau cukup waktu nanti saya mungkin bisa edit, tapi mungkin waktu sudah berjalan terus ya. Baik, saya akan stop dulu. Ya, saya masih punya waktu. Masih ada Pak 10 menit lagi. Oh, 10 menit, Silakan. baik. Masih ada waktu 10 menit ya. Baik, teman-teman saya akan coba tampilkan Pak. Kalau ada pertanyaan Pak, sepertinya nggak usah bicara edit dulu Pak ya, film, game gitu. Apa yang lebih simpel Pak, yang lebih konkret Pak? Oke, saya sudah jelas sebenarnya kalau teman-teman kan saya tinggal di Medan aja Pak, apa namanya, kayaknya walaupun sekarang kan sangat dimungkinkan gitu, teman-teman bikin karya, taruh di Instagram, kemudian punya YouTube channel misalnya, ya yang lihat kan juga dunia gitu. Tapi oke lah ya, saingannya juga dunia juga lah ya. Oke, saya akan apa namanya tunjukkan gitu ya peluang yang teman-teman sangat bisa dapat ya. Misalnya saya udah tunjukkan sih sebenarnya tadi, tapi ini saya tampilkan animasinya ya. Stasiun maaf, saya mulai dari Sabang dulu aja ya. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Sebentar, saya share dulu. Ya, oke. Saya akan cepetin aja. Nah, cuma 10 menit ya, saya cepetin aja. Nah, ini teman-teman. Nah, ini di Loweng ini jadi sel Sabang. Teman-teman boleh googling sel Sabang 2017. Ya, 2017 itu di Sabang. Maksudnya sel apa namanya? Sel nasional itu di Sabang 2017. 2018 itu di Wakatobi, sel nasionalnya ya. 2019 itu di Nias, sel Nias. Nah ini teman-teman. Ini saya kerjakan di tahun 2014. Saya agak percepat ya teman-teman ya. Ini di nama daerahnya Gua Sorang Kampung Raya. Ini nanti jadi Nusa Duanya Bali itu kalau di Aceh itu di sinilah gitu. Jadi ada luas ya. Jadi apa namanya ada hotel internasionalnya, ada golf internasional dan seterusnya, resort internasionalnya dan seterusnya. Mohon maaf saya cepetin aja ya. Ini Teluk Sabang. Nah ini pelabuhan dan seterusnya sampai Tugu 0 km-nya nih. Oke, saya stop dulu, teman-teman. Kemudian berikutnya lagi saya coba tampilkan bendungan. Bendungan ya. Ini di Aceh Utara yang tadi saya sampaikan. Nah, teman-teman nanti bisa memvisualkan ini gitu ya. Bisa memvisualkan ini. Ini dengan Hutama Karya. Oke, 10 menit ya. Mungkin tinggal 5 menit lagi kali ya. Oke. Ya, saya stop dulu ya. Saya stop, terus kemudian saya coba share lagi yang BLK ya, 2019. Saya cepetin aja. Ya, nanti akan seperti ini teman-teman, tampilan di awal. Ya. Oke, masuk. Nanti teman-teman akan udah lihat ya, walaupun masih progres terus pembangunannya. Ya, ini sudah jadi. Teman-teman nanti kalau mau tanya program pelatihannya, kalau datang langsung ya, bisa masuk ke dalam ruangan ini. Saya cepetin aja ya. Ini aulanya, terus kemudian nanti akan ada hotel nih aulanya.
Saya akan percepat aja. Ini kamarnya nanti akan seperti ini ya, kamar di asramanya, teman-teman. Ini asramanya. Belum selesai, teman-teman. Padahal sudah dikejar ya dengan kepala BLK yang sekarang ini. Luar biasa apa namanya perubahan yang nampak. Nanti interiornya akan seperti ini. Jadi teman-teman kalau pelatihan dan nanti boarding gitu ya, menginap itu nanti akan seperti ini. Ya, jadi nyaman gitu ya. Dan nanti danaunya itu kurang lebih, ini ada ruang coworking space, nanti danaunya kira-kira seperti ini. Jadi desainnya betul-betul apa namanya, teman-teman bisa refreshing lah di sini. Jadi tidak apa namanya, tidak jenuh gitu ya, belajar aja, tapi bisa refreshing. Baik, mungkin itu saya pikir masih ini, Nielsen sudah waktunya sudah ini. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Baik. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman Pak. Oh ya. Mau bertanya Pak, itu aplikasinya berbayarkah? Ya, aplikasi yang tadi barusan Bapak pakai. Ya, teman-teman, aplikasi rata-rata berbayar teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai yang versi student version ya, bisa pakai yang versi student version sebenarnya. Ada pembatasan pasti, tetapi hampir semua berbayar, bahkan SketchUp pun sudah berbayar. Ada yang pernah dengar SketchUp ya? SketchUp itu aplikasi 3D juga yang paling umum, karena bukan paling umum ya, karena Google itu betul-betul luar biasa promosinya. Walaupun kalau saya tidak salah setahun atau 2 tahun yang lalu sudah diambil alih oleh orang lain lah gitu, maksudnya oleh pihak lain. Tapi itu dibuat dan dibesarkan oleh Google gitu ya. Jadi promosinya sangat luar biasa. Dan intinya adalah sekarang juga sudah berbayar. Dulu awalnya tidak berbayar. Nah, teman-teman pakai Photoshop juga berbayar. Memang ada yang tidak berbayar kayak GIMP gitu ya, kayak maksudnya GIMP itu untuk aplikasi foto, terus kemudian apalagi ya yang nggak berbayar. Memang nggak banyak sih pilihannya. Biasanya nggak berbayar Pak, pas kita pakai udah nyaman. Iya ya, udah nyaman gitu ya. Udah nyaman, di dalam baru ada penawaran-penawaran. Oh iya, mungkin juga. Jadi kalau tanya aplikasinya berbayar, rata-rata berbayar, kecuali saya bisa hitung jari lah, yang nggak berbayar itu bisa dihitung jari gitu ya. Rata-rata berbayar. Tapi kita bisa manfaatkan untuk hal yang lebih produktif lah Pak. Sangat bisa. Aplikasi. Justru seharusnya kalaupun berbayar teman-teman ya, sama kayak pertanyaan ke saya gitu ya, Pak, ini kan kayaknya pakai laptop PC-nya itu kan kayaknya pasti berat ya Pak ya, pasti laptopnya harusnya mahal gitu. Saya nanti akan kasih solusi ya, dengan tidak memakai versi yang terlalu tinggi. Atau kalau misalnya teman-teman mau fight, ya seharusnya teman-teman itu apa ya? Kalau nyiapkan DP saya yakin bisa lah gitu ya. DP laptop harga 10 juta, DP-nya teman-teman bisa. Masalahnya kan cash 10 jutanya itu kan. Maksudnya poinnya gini. Teman-teman ambil cicilan laptopnya itu karena kita pakai alat tempur itu udah pasti laptop ya untuk mengerjakan animasi 3D ini. Nah, dari proyek itu teman-teman akan bayar gitu loh. Sehingga maksud saya jangan takut gitu loh. Jangan jangan khawatir sama misalnya aplikasinya berbayar ya. Kalau teman-teman terlibat di proyek kan ya tinggal dibayar kan begitu ya. Yang repotnya itu kan teman-teman pakai yang berbayar tapi terus teman-teman nggak produktif. Nah, itu yang bahaya tuh. Ya, itu yang dihindari lah gitu. Tapi kalau teman-teman pakai produktif nggak usah takut. Nggak usah takut teman-teman. Nanti saya kasih solusinya lagi. Pak, saya mau ngerjain tapi nggak berani Pak. Ya udah panggil Pak Anditi aja. Nanti saya ngerjain. Tapi teman-teman nanti Pak, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman juga. Kalau misalnya seorang ya animator pemula itu seperti itu kira-kira bayarannya berapa Pak untuk pemula? Ini kalau bicara uang, ya bicara uang seru nih. Kalau bicara duit, ini seru biasanya. Proyeknya misalnya proyek perumahan gitu. Iya seru nih, ini seru. Dan yang makin bikin serunya karena standar harga nggak ada. Ya. Apalagi ada harga teman lagi kan Pak. Oh ada harga teman lagi ya. 2M ya. Makasih ya. Teman-teman, saya kasih pertanyaan gitu. Kira-kira saya ngerjakan animasi tadi, beberapa animasi tadi, bukan yang perumahan properti ya, yang bendungan, yang Sabang, yang stasiun kereta api. Itu kira-kira berapa ininya? Saya tunggu. Nah, coba teman-teman tebak. Saya tunggu 1 menit. Saya lihat chatnya. Saya ngerjakan ya kayak stasiun kereta api, berapa? 2 juta, oke. Oke, ini 40 juta, oke. Ini kalau bicara duit cepet banget ya. 40 juta, yang lain berapa?
Oke, teman-teman ada yang coba boleh tebak Tebak aja, kira-kira nggak berapa apa-apa. proyeknya? Tebak aja. Gak usah terlalu dipikir, teman-teman. Tebak, oh kira-kira berapa? Oh, sekian gitu. Ini 2 juta, 40 juta, wah naiknya luar biasa nih. 100 juta, wah ini luar biasa Oh. nih naiknya nih. Ada lagi teman-teman mau naik? Nggak berbayar. Wah ini nggak berbayar, ini kayaknya Ya sosial. masa dari 100 juta langsung nggak berbayar ini. Ini 100 juta nih naik nih. Berapa lagi? Siapa nih? Cepat. Hitung per meter. Ya, berapa lah kira-kira? Tulis aja angkanya berapa gitu. Berapa lagi kira-kira, teman-teman? 1 juta, kok malah turun ya? Wah, 300 juta naik. Wah, ini apa nih? Pada tenis proyek. Ya, berapa nih? Ini entar lagi saya tutup nih. Berapa ini? Kayaknya ini bukan nebak-nebak lah, ini kayak bidding ini. Hah? Kayak bidding ini. Berapa nih? Berapa? Ini apa nih? Apa lelang ini? Yang paling tinggi saya ambil Lelang. Oke, kita nyerah aja ya. Oke. Ya, sebentar, saya sharing dulu. Sebentar ya. Mana tadi ya? Ya, oke. Sebenarnya, udah bisa sharing nih. Oke. Sebenarnya tadi sudah hampir betul juga ya, 25 juta ya per menit. Jadi kalau teman-teman lihat animasinya itu ada 4 menit ya dikalikan aja. Atau 5 menit misalnya ya. Jadi saya kebetulan punya yang ini ya. Saya punya yang, yang ini, stasiun kereta api. Ini angkanya nampak nggak ya? Nampak lah ya. Saya besarin gitu ya. Pokoknya kalau duit dibesarin aja lah ya. Nah ini gini kira-kira ini ya. Kelihatan nggak ya? Oke. Ini stasiun kereta api. Saya sedikit cerita ya. Stasiun kereta api ini sebenarnya waktu itu kepingin dibikin 5 menit dan saya waktu itu memasukkan harga 25 gitu ya. Sehingga 125 lah gitu. Nah cuman pada pelaksanaannya mereka bilang manajer site yang di Medan bilang, Pak, ini kalau Bapak ajukan di atas 100, prosesnya itu 4 sampai 5 minggu dan itu sangat lama sekali. Sementara saya punya waktu cuma 2 bulan. 4 sampai 5 minggu itu kan berarti sudah 1 bulan lebih kan. Nah, kalau sudah 1 bulan lebih itu berarti cuma berapa minggu bisa ngerjakan kan begitu. Nah, akhirnya disepakati apa namanya yang bisa deal berapa ya itu yang apa namanya saya laksanakan gitu. Nah sehingga tidak apa ya karena untuk bikin animasi ini waktunya sangat apa ya butuh waktu karena ada proses render. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin animasi disuruh cepat ya sebenarnya repotnya itu ada namanya proses render. Ya kalau spek teman-teman bagus terus apa namanya Medan kan sering mati lampu ya itu yang paling bahaya itu harus diantisipasi itu. Ya belakangan mungkin udah nggak lagi lah ya. Mudah-mudahan wali kota yang sekarang nggak lagi ya. Wali kota jangan mati lampu lagi lah gitu ya. Nah akhirnya disepakati dengan apa namanya nilai yang tidak perlu argumen bukan argumen sebenarnya pelaporan ya ke Jakarta dan perlu ACC lah begitu. Nah saya berharap apa namanya tidak usah memakan waktu begitu. Nah sehingga akhirnya dia sampaikan saya tanya berapa cuma 100 kata dia. Ya sudah, saya apa namanya sepakat gitu. Yang penting saya tidak terhimpit waktu gitu ya. Tidak terhimpit waktu. Jadi ya artinya apa? Artinya saya turunin harga ya, turunin sedikit begitu. Nah, pada prakteknya ini saya stop dulu. Kalau saya buka lagi animasinya yang tadi, stasiun kereta api tadi ini. Kalau teman-teman perhatikan sebentar saya share dulu. Kalau teman-teman bisa melihat durasi waktunya, ini kan sebenarnya hampir 11 menit ya. Sebenarnya animasinya itu cuma 5 menit ini. Animasi yang dari sebentar ini dari menit ke berapa nih ya animasinya? Ya menit ke sini. Nah, ini sebenarnya cuma 5 menit animasinya nih. Sebentar ya. Nah, ini. Ini kurang lebih 5 menit aja animasinya. Sebenarnya. Nah, yang panjang apa? Saya kasih bonus. Yang tadinya itu PowerPoint mereka, saya bikinkan animasi lah gitu. Ini sebenarnya PowerPoint. Saya bonuskan lah gitu. Ini ada apa? Saya bonuskan gitu ya, teman-teman. Nanti foto ini sebenarnya slideshow yang di PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya mereka itu saya bonuskan. Jadi teman-teman tidak usah terlalu kaku juga gitu. Tidak usah terlalu kaku ya. Yang penting bikin klien senang lah gitu. Nah ini sebenarnya PowerPoint lah. Ini kan ada apa namanya ada ya PowerPoint lah. Intinya apa bla-blanya lah begitu ya. Nah sebenarnya animasinya itu cuma 5 menit. Animasi saya stop dulu ya. Jadi animasinya itu sebenarnya cuma 5 menit. Tetapi bonusnya itu yang apa dari PowerPoint-nya saya jadikan ke dalam animasi gitu. Sehingga durasinya jadi sekitar 10-11 menit lah kurang lebih. Nah itu
Sehingga untuk nilai satu proyek tadi seperti itu. Dan itu teman-teman perhatikan ya, itu animasi saja, tidak mendesain. Ya, itu animasi, bukan mendesain. Kalau mendesain lagi lebih dari itu sebenarnya. Perkara nanti teman-teman di lapangan udahlah sama desain bantulah misalnya gitu ya. Sudahlah, itu lain cerita lagi ya. Jadi harga per menit itu harga yang murni animasi. Berbeda dengan harga desain, sangat berbeda. Tadi betul ada yang menjawab misalnya per meter itu betul, tapi itu jatuhnya biaya desainnya. Itu ya. Nah, tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan di atas ya. Semoga menjawab pertanyaan ya dari Kak Safira. Oke, selanjutnya dari Pak Abo. Pak Anditya, kondisi pandemi ini apakah memungkinkan buka workshop, webinar? Iya. Buka webinar maksudnya, Pak. Baik, Pak Abo. Sebenarnya memang ya sangat dimungkinkan ya Pak ya, karena tapi harus prokesnya itu kan separuh kapasitas ya. Jadi kalau kapasitasnya berapa? 80 ya, berarti 40 gitu ya. 40 ya. Tetap memperhatikan protokol kesehatan ya Pak. Iya, saya pikir itu, dan sebenarnya teman-teman saya kepingin teman-teman pasti tahu Danau Toba lah ya. Pasti tahu Danau Toba, dan kalau nanti teman-teman bisa membayangkan, atau kan teman-teman udah pasti pernah ke Danau Toba gitu ya. Itu kan benar-benar dikejar ya sama Bro Sandi ya. Sandiaga Uno ya. Bro Sandi itu milenial tuh menterinya ya. Nah, seharusnya teman-teman tangkap peluang itu gitu loh. Jadi itu 7 kabupaten kota setahu saya. 7 kabupaten kota, bayangin aja teman-teman, itu nanti akan banyak sekali yang dibangun di sana. Dan teman-teman nggak usah muluk-muluk gitu, nggak usah, teman-teman ambil pekerjaan animasinya aja. Ambil pekerjaan animasinya aja. Jadi misalnya di sana dibangun ya kayak permainan Dufan di sana misalnya ya, atau dibangun apa lagi lah di sana. Theme park gitu ya, kayak water parknya gitu ya, atau apa gitu ya, yang wisata air atau buat botanical garden atau apapun lah, itu pasti akan berkembang tuh Danau Toba itu. Karena betul-betul jadi fokus ya, benar-benar yang super prioritas lagi, bukan prioritas saja ya, super prioritas gitu. Nah, ketika nanti peluang itu datang, teman-teman jangan baru belajar sebenarnya. Karena kalau belajar nanti ya ketinggalan lah. Justru peluang itu kan kenapa dibilang nggak 2 kali datang, karena teman-teman harus ambil kesempatan gitu loh. Jangan peluangnya datang, teman-teman baru belajar di situ. Ya berarti lewat kan peluang itu kan. Ya seharusnya teman-teman sudah skill teman-teman ada, kesempatan datang, ambil gitu. Maksudnya skill ketemu sama kesempatan kan begitu ya. Peluang itu kan sebenarnya itu ya. Skill teman-teman ketemu sama kesempatan kan begitu sebenarnya. Ya seharusnya itu peluang yang harus teman-teman manfaatkan. Saya mau sedikit cerita ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masih juga ada waktu. Pak, kalau saya senang kayak Upin Ipin Pak, saya senang kayak misalnya Spider-Man, saya senang Avengers, saya senang Transformer. Nggak masalah teman-teman, silakan teman-teman bikin gitu ya. Problemnya teman-teman, yang beli karya teman itu, maksudnya yang membeli karya teman-teman itu, problem besarnya itu di situ. Dari pengalaman saya tahun 2001 atau 2002 awal lah saya bilang, sampai dengan tahun ini, itu yang paling banyak itu bangunan teman-teman. Paling banyak. Bahkan sampai sekarang pun kadang saya sering nolak gitu kerjaannya, ya karena terlalu mepet. Sangat sulit gitu ya. Kalau sampai ditolak ya Pak ya? Ya seharusnya kalau kita punya teamwork, seharusnya teman-teman bisa cover gitu loh. Artinya saya udah mepet gitu ya, teman-teman bisa, dan komitmen lah yang paling pentingnya. Karena kalau nggak komitmen kan nanti saya yang rusak gitu ya. Maksudnya yang merekomkan kan yang ini kan. Maksud saya poinnya adalah begini teman-teman. Teman-teman mau bikin Upin Ipin silakan, mau bikin Transformer silakan, mau bikin apalah. Atau teman-teman misalnya bikin yang 2 dimensi kayak Dragon Ball gitu, atau kayak Doraemon. Silakan gitu. Permasalahannya adalah yang belinya masalahnya. Karena stasiun TV di Indonesia itu masih beli karya-karya yang dari luar. Kenapa mereka beli karya-karya yang dari luar? Misalnya Doraemon, dari dulu ya, dari zaman saya SMP sampai anak saya udah SMA sekarang, itu Doraemon, Nobita nggak tamat-tamat SD terus itu. Saking nggak habis-habisnya ya. Jadi kenapa? Karena pertama murah teman-teman. Kenapa Jepang bisa bikin ya, industrinya udah jalan di sana. Kenapa bisa murah? Paling cuma 5 juta itu, 1 episode ya. Tapi mereka belinya nggak cuma 1-2 episode. Mereka belinya ya massal juga gitu. Sekali beli mungkin ya 100 episode gitu ya, Doraemon itu. Saya nggak tahu pastinya lah, tapi kira-kira seperti itu. Terus yang kedua, Jepang itu bikinnya, maksudnya yang nonton itu bukan cuma Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, ya pokoknya Thailand ya nontonnya kan Doraemon juga gitu. Sehingga Jepang itu jualnya massal gitu loh. Nah, sehingga poinnya adalah ketika misalnya saya punya uang, katakanlah saya punya uang 5 juta gitu, saya bayar teman-teman ada 3 orang, 1,5 juta, 2 juta misalnya, 6 juta gitu. Teman-teman bisa bikin nggak seperti itu? Kalaupun bisa misalnya teman-teman, kalaupun bisa, masalahnya yang beli sekarang, masalahnya di situ. Sehingga Pak, jadi solusinya apa Pak? Kalau saya kepingin beridealisme Pak, saya kepingin tetap bikin
bikin apa namanya Doraemon, saya tetap pengen bikin apa namanya bikin. Memang terus terang di Upin Ipin itu ada intervensi pemerintahnya. Jadi apalagi kalau kita bicara Tiongkok ya, itu tidak boleh, teman-teman pasti tahu ya, itu tidak boleh tayangan luar. Tayangan luar paling cuma 4% ya kalau saya tidak salah. Jadi 96% itu tayangan itunya diisi oleh produk-produk lokal mereka begitu. Jadi kalau tidak ada intervensi ya memang ketika baru mau membangun gitu ya, tidak ada intervensi bebas gitu ya, kita pasti akan ini gitu loh, akan sulit gitu ya. Nah, di Upin Ipin itu memang ada intervensi pemerintahnya gitu. Nah, di sini memang kita harus agak lebih fight lah, teman-teman. Jadi bukan berarti Pak, berarti Bapak punya solusi nggak Pak? Kalau saya tetap pengen bikin kayak Doraemon Pak, saya tetap pengen bikin kayak apa namanya Transformer. Bapak ada solusi nggak? Ada. Saya ada solusinya. Apa Pak solusinya? Pertama kalian kerjakan dulu properti perumahan tadi, atau ngerjakan apalah infrastruktur atau apapun lah, itu banyak sekali peluangnya. Kerjakan 2 biji, kalian dapat uang nggak usah lah kita bicara yang gede gitu ya, bicara mungkin 20 juta gitu, kali 2 40 juta. Kalian simpan, kalian save, dan kalian silakan beridealisme gitu loh. Kan nggak mungkin kalian sudah tamat kuliah terus kalian apa namanya mengharap orang tua, kan nggak mungkin. Kalian bikin Doraemon sampai berbulan-bulan terus nggak ada uang, kan orang tua bingung kan. Ini anakku ngapainnya? Nanti ujung-ujungnya kalian ngepet pula nanti. Jangan sampai ya. Ya artinya maksudnya teman-teman apa ya? Coba pola pikirnya kan apa ya? Mencari solusi gitu loh. Jangan juga misalnya udahlah pasrah kalau di Indonesia tuh nggak bisa kita bikin, jangan begitu, jangan begitu, cari solusinya. Nah saya menawarkan solusi seperti itu. Jadi teman-teman kerjakan misalnya kayak properti subsidi, atau teman-teman kerjakan apa namanya jalan kayak apa kayak 3D, teman-teman dapat uang, simpan uangnya. Ketika punya tabungan, teman-teman silakan beridealisme ngerjakan 2 bulan, tapi teman-teman punya uang sehingga teman-teman nggak minta ke orang tua gitu loh. Itu solusi dari saya ya, yang konkret gitu loh, yang real. Sehingga tidak sekedar bilang nggak boleh, nggak usah, nanti nggak ada duitnya. Tidak seperti itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Anditya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Safira. Mau bertanya lagi, kalau mau bikin animasi, rekomendasi Bapak Anditya itu lebih baik kita pakai laptop atau pakai komputer, Pak? Ya, sebenarnya kalau speknya sama ya enak laptop ya, bisa mobile kan teman-teman kayaknya sekarang kan hobinya nongkrong gitu ya. Kan nggak mungkin nongkrong bawa PC gitu, nggak mungkin ya. Benar. Iya, itu nyiksa diri namanya ya. Nanti begitu sampai di kafe, bentar mau disuruh pesen malah nyetik dulu gitu ya. Ya kalau spek yang sama ya saran saya laptop, tapi teman-teman bisa dapat perbandingan dengan spek yang sama, laptop itu 2 kali lipat kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya apa namanya i7 gitu ya, i7 gitu ya, yang harganya kalau di PC itu 13 juta, ya ini mungkin 25 juta gitu ya kalau di laptopnya lah. Tapi kan teman-teman dapat mobile-nya begitu, dapat apa namanya mobilitasnya lah gitu. Nah, sebenarnya nanti pertanyaan agak krusial lagi nih teman-teman. Pak, saya punya PC, saya punya laptop, bisa nggak saya bikin 3D? Nah itu sebenarnya yang paling krusialnya. Tapi kalau bicara rekomendasi ya, saya rekomendasikannya sebenarnya di speknya ya, bukan di komputer atau di PC atau di laptopnya. Kalau teman-teman mobile ya laptop lah. Tapi kalau teman-teman memang di rumah aja, sekarang di rumah aja ya udah PC aja deh, lebih hemat kos lagi. Tapi saya sebenarnya kepingin menjadi solusi itu, Pak, saya punya PC, saya punya laptop, bisa nggak saya bikin animasi 3D tapi pakai PC dengan spek saya itu sebenarnya yang paling krusial. Maksudnya bukan paling krusial, karena semua nanti permasalahannya kan itu. Kalau saya cuma bilang udah beli aja laptop baru kan gampang ya bilangnya ya. Realisasinya mungkin yang sulit. Sulit ya, benar. Bisa menjawab dulu ya. Apakah Pak aplikasi yang dipakai barusan untuk mendesain rumah atau bangunan saja? Anime bisa Pak? Nah itu tadi ya, kembali ya, saya malah udah tadi jawab duluan ya. Rupanya ada yang bertanya seperti itu. Kalau yang tadi itu ya memang untuk mendesain apa namanya arsitektural, ini mendesain bangunan, gedung gitu ya. Ya pokoknya infrastruktur lah gitu ya. Nah kalau anime ini kan sebenarnya udah semacam kayak karakter gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi aplikasi, ya tetap 3D juga gitu. Tetapi dia fokus ke karakter. Kalau tadi fokus ke arsitektural, namanya Archicad gitu ya. Ada yang fokus ke ini namanya iClone. Nanti kalau teman-teman mau webinar itu ya silahkan gitu. Tapi repotnya ya teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengajak teman-teman sebenarnya produktif ya di era pandemi seperti sekarang ini sebenarnya. Jadi bagaimana teman-teman itu produktif ya. Ini kan kondisi memang lagi seperti ini ya. Ya banyak yang terpuruk ya. Hampir semua sektor terpuruk sebenarnya. Nah, ketika ada peluang gitu ya, dan peluang itu yang paling banyak di bidang ini. Kenapa? Karena pemerintah terus berjalan ya. Infonya teman-teman, kalau teman-teman tahu kan konsumsi yang berjalan sekarang kan konsumsi pemerintah. Karena semua ya lagi tiarap lah begitu ya. Konsumsi pemerintah gitu ya. Artinya belanja pemerintah yang berjalan gitu ya. Nah, belanja pemerintah itu kan terus membangun gitu. Apalagi ya di era saat ini ya Pak Jokowi ini luar biasa lah pembangunannya. Teman-teman seharusnya bisa mengambil peran di situ gitu loh. Bisa produktif di situ begitu loh. Sehingga poin saya sebenarnya
saya nggak bukan, oh panitia kayaknya nggak setuju kalau itu bagian anime. Jangan salah paham, tidak seperti itu. Saya mendukung, malah saya jadi orang pertama yang mendukung idealisme teman-teman. Cuman teman-teman bisa bertahan. Kalau bisa bertahan, keren. Karena karya teman-teman tuh nggak otomatis dibeli gitu loh. Karena demand-nya belum ada gitu loh, demand-nya. Dulu dalam bayangan saya ada stasiun TV swasta, swasta atau kemudian stasiun TV lokal. Saya pikir bisa membantu, ternyata tidak juga, teman-teman. Nah, jadi kalau saya boleh sharing gitu ya, dari 20 tahun saya di bidang animasi ini, saya ngerjakan kayak animasi karakter tuh bisa dihitung jari, teman-teman. 20 tahun tuh bisa dihitung jari ngerjakan animasi karakter bisa dihitung jari. Biasanya kayak animasi untuk ini tuh, animasi untuk apa ya, explainer biasanya. Dan itu dua dimensi. Oke, semoga menjawab. Oke, pertanyaan dari Bapak Wisnu kita tahan dulu, itu akan menjadi salah satu pertanyaan kuis kita hari ini ya Pak ya. Kita tahan dulu. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Suryono. Saya mau belajar sama Pak Anditya, bisa enggak ya? Gimana itu? Bisa ya, Pak. Antusias ini Pak. Mau daftarnya ke Gemainti aja Pak, daftarnya. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Delvina. Pak, saya mau bertanya, untuk animasi yang harus lebih diprioritaskan itu upgrade grafik card dulu atau RAM dulu? Ya, ini pertanyaannya detail udah ya. Ya, Pak. Sorry, teknis pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Oh, terakhir ya? Ya. Oh iya, oke. Kita... Pertanyaannya teknis. Graphic card sama RAM itu punya fungsi yang berbeda. Kalau teman-teman kerjanya nge-lag, lambat, itu RAM-nya. Tapi kalau render, animasi itu ada namanya proses render. Jadi sebelum jadi, maksudnya namanya apa tuh ya? Render tuh gini, kayak kita mau restoran gitu ya. Proses render itu proses jadinya gitu, yang dinikmati konsumen gitu ya. Jadi ada namanya proses render dulu. Proses apa namanya itu manggang lah ya istilahnya, atau apa ya, manggang gitu ya kira-kira ya. Itu proses render namanya. Itu kan nunggu kita. Misalnya masak roti gitu ya. Kalau di panggangan oven kan nunggu berapa? Sejam misalnya. Itu namanya render, itu proses render gitu loh. Nah, proses render ini membutuhkan graphic card. Jadi Delvina, pertanyaannya bagus, ya meskipun teknis tapi ya penting juga ya, karena teman-teman kan nanti mau belajar teknisnya ya. Nah, kalau nge-lag itu Delvina ya update RAM gitu ya, upgrade ke RAM. Tapi kalau render ya Delvina upgrade ke graphic card gitu loh. Masalahnya di animasi dua-duanya. Jadi prioritasnya ya kalau nge-lag ya prioritas nge-lagnya dulu lah kan, kalau nge-lag nggak bisa kerja berarti kan. Ya berarti RAM sebenarnya nggak mahal sebenarnya. RAM itu upgrade RAM sebenarnya nggak mahal, nggak terlalu mahal. Tapi kalau Delvina RAM-nya 2 GB ke 16 GB ya mahal lah. Itu ya mahal gitu. Nah, kalau VGA memang agak menuntut harga yang lebih tinggi. Jadi saran saya ya kalau memang punya dana ya dua-duanya harus dipenuhi. Tapi kalau harus memilih dulu ya mungkin biar tidak nge-lag dulu ya pakai RAM dulu lah. RAM dulu ya Pak. Ya, oke, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Delvina. Oke, karena antusias peserta cukup ya banyak, ya kita tambahkan 2 pertanyaan terakhir ya Pak ya, boleh ya? Iya. Oke. Siap. Jadi 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama dari Karin. Izin bertanya Pak, bagaimana cara untuk menentukan harga jasa? Oh, yang seperti yang tadi Pak. Karena industri ini sangat bersaing dan banyak freelance. Perang harga ini Pak, gimana itu Pak? Iya, saya pikir civil war ya. Ya. Rupanya price war ya. Ini lebih ngeri nih, civil war aja udah ngeri, apalagi price war. Ini lebih luar biasa lagi ngerinya nih price war ini. Karin, ini sebenarnya pertanyaan klasik ini, pertanyaan klise yang dari dulu sampai sekarang entah ke depan saya nggak tahu nih jawabannya ketemu apa enggak ini. Jadi memang selalu akan terjebak di perang harga, apalagi sudah online seperti ini, wah luar biasa itu perang harganya itu. Jadi ya teman-teman harus siapkan mental. Teman-teman gini, saya mungkin sharing pengalaman ya. Teman-teman, saya fokus di animasi ya teman-teman ya. Karena animasi ini kita masih bisa menentukan harga sendiri sebenarnya. Arsitektur itu baru ada undang-undangnya tahun 2017 dan sampai sekarang saja harga untuk arsitektur desain per meter itu masih variasi, masih ada yang bikin 200.000, ada yang bahkan di Jakarta 700.000, 900.000, bahkan di online tuh ada yang 15.000 per meter, kan gawat itu ya. Jadi Karin, pertanyaannya sebenarnya sangat menarik ya, pertanyaannya sangat menarik gitu. Memang persaingannya sudah sangat ketat memang. Nah,
saya menyampaikan begini, saya memilih animasi itu saya bisa menentukan harga begitu. Tapi bukan berarti ya suka-suka saya juga ya, bukan seperti itu. Maksudnya begini, ketika terjadi perang harga di per meter persegi bahkan sampai 15.000 itu kan sudah tidak pantas lagi sebenarnya. Oh, sangat tidak pantas lah. 50.000 aja sudah tidak kurang pantas gitu ya. 100.000 per meter it's okay gitu loh. Nah, saya tidak ingin terjebak di sana gitu. Sehingga saya memilih fokus di animasinya gitu loh. Nah, di animasinya itu kita masih bisa untuk apa namanya ya? Ya menentukan harga begitu. Tapi memang makin lama juga pasti makin banyak ya. Pasti makin banyak juga lah. Ya saya juga ngajarin kan, pasti kan yang saya ajarin ya bikin animasi juga kan. Jadi ya makin banyak gitu ya. Ya yang penting teman-teman terus ini aja, terus apa namanya? Terus teknologinya itu terus diiniin lah gitu, dibuat yang lebih menarik sehingga nanti teman-teman pasti ya ada harga ada rupa gitu ya. Nah, teman-teman kalau saran saya tidak usah terjebak di harga ya. Teman-teman terus berkarya, ketika teman-teman nanti punya karya yang apa namanya? Ya kayak inilah kayak Ronaldo gitu ya atau Muhammad Salah gitu ya. Ya makin skillnya makin tinggi makin apa nanti yang menghargai orang gitu. Nanti yang pasang harga juga bukan kita lagi gitu loh. Ya artinya ketika kita sebutkan harga orang juga nanti juga tidak menawar terlalu jauh lah gitu. Tapi skill teman-teman juga harus ditingkatin ya. Nggak bisa teman-teman bikin terus teman-teman berharap harganya tinggi gitu kan. Ronaldo nggak begitu. Oh, beli saya harga 50 juta atau apa kan nggak gitu ya. Ya orang yang udah pasang harga gitu. Jadi artinya teman-teman tingkatkan aja dulu skillnya gitu ya. Memang permasalahan ini permasalahan yang akan terus ada gitu ya teman-teman. Habis-habis ya Pak ya. Benar dan apa namanya teman-teman kuatin di teknologinya gitu loh. Jadi artinya kalau dulu cuma pakai mesin gambar terus beralih ke komputer 2 dimensi, beralih ke 3 dimensi, terus beralih ke animasi. Nah itu teman-teman tingkatin terus lah teknologinya. Karena yang bisa bikin kita maju itu teknologi teman-teman. Itu apapun itu ya, apapun bidangnya itu yang bisa bikin maju itu teknologi teman-teman. Jadi kayak saya mendesain menggambar ini ya pakai teknologi animasi itu 3D tadi teknologi animasinya. Kalau teman-teman masih bertahan di manual masih apa ya pasti kan sangat sulit kan. Jualannya sama misalnya, tapi teman-teman pakai teknologi misalnya Tokopedia ya kan berbeda kan. Ya kan sama-sama jualan gitu, sama-sama apa jualan barang yang sama. Tapi teman-teman yang satu misalnya cuma lewat offline, percepatannya itu kan dengan teknologi sebenarnya. Kuncinya itu di sana sebenarnya, teknologinya sebenarnya. Teman-teman harus kuasai teknologinya. Kontennya bisa sama sebenarnya, tapi teknologinya sebenarnya. Itu yang bikin teman-teman bisa melejit jauh. Jadi ketika saya bikin di tahun 2002 itu, saya sempat di Laga dengan Jakarta gitu ya, konsultan maksudnya di Medan sama Jakarta. Saya membackup konsultan Medan, ada yang dari Jakarta. Dari Jakarta tuh bikin gambar 3D aja. Sementara konsultan Medan tuh yang saya backup tuh bikin animasinya. Jadi yang Jakarta kaget waktu itu. Itu ada Bang Sumut. Jadi waktu presentasi yang Jakarta dulu, mungkin dia merasa di Medan tahun 2002 itu belum tahu 3D. Jadi mereka bikin 3D presentasi duluan. Ketika yang dari Medan yang saya backup bukan sekedar 3D aja tapi animasi bergerak gitu ya. Filenya ada, nanti kalau sempat waktunya saya tayangkan. Bang Sumut di Sukarame. Ya mereka nampak kelihatan kaget gitu dan akhirnya yang menang yang Medan. Jadi teknologi teman-teman. Mungkin itu. Oke, semoga menjawab pertanyaan ya dari Karen. Oke, mungkin gini Pak, ini pertanyaan dari Danielson sih. Kan biasanya orang animator itu orangnya lebih pendiam ya Pak ya. Saya enggak. Gimana Pak? Saya enggak pendiam nih Danielson. Nah, kalau misalnya animator nih dia pendiam nih Pak, gimana menjual jasanya ini Pak? Dia introvert ya. Dia jago desain, jago animasi. Nah, dia agak kenal orang dalam ini Pak. Gimana supaya bisa dapat pro ya? Nah, ada solusinya Pak? Ya, sebenarnya kalau saya sharing pengalaman saya, dulu kan belum era media sosial seperti sekarang kan. Benar Pak. Nah, jadi saya itu memang door to door. Door to door ya Pak ya? Iya, saya tadi sudah sharing tentang gimana saya ke Kuala Namu. Capek itu di Indonesia. Jalannya juga hancur ke sana ya. Dan saya ya nggak setiap hari lah, tapi maksudnya frekuensi saya ke sana sering gitu. Ya untuk memberitahukan bahwa ya saya presentasi gitu kan. Akhirnya mereka yakin begitu. Itu ya kita namakan door to door offline lah ya begitu ya. Nah, dengan zaman yang sudah seperti sekarang ini seharusnya lebih simpel lagi buat teman-teman gitu loh. Jauh lebih simpel lagi. Jadi teman-teman tinggal bikin karyanya ya kemudian pasti upload lah ya di medsosnya ya, di IG. Nah, yang paling penting sebenarnya teman-teman belajar digital marketing ya sebenarnya ya. Itu atau gini deh, Pak, saya kan udah belajar skillnya animasi. Kayaknya kalau digital marketing saya penuh nih Pak. Kayaknya agak terlalu ruwet. Teman-teman join. Iya kan? Nggak jago jualan nih Pak gitu. Gimana? Nggak jago jualannya. Ya, teman-teman join aja sama teman pasti ada yang dia menguasai digital marketing ya. Maksud saya nanti
itu pasti akan apa Kolaborasi ya, Pak, ya? SEO ya. Sebenarnya teman-teman bisa belajar, apalagi masih muda-muda ya. Apa namanya? Tapi poinnya kalau kira-kira kepengen cepat, teman-teman join aja, gabung. Misalnya di Indonesia jago marketing, terus gabung sama apa namanya siapa Stanley misalnya gitu ya, jago teknis misalnya, gabung aja. Terus kemudian tim ya, bangun tim. Ya tim. Sebenarnya sekarang kata kuncinya itu kolaborasi sebenarnya teman-teman. Ya, Ya, jadi bukan lagi apa? One man Bukan show. lagi Superman dulu ya, Justice League udah. Jadi Avenger itu juga udah gabung karena musuhnya makin ini ya, Benar. makin serem gitu ya. Maksudnya makin powerful gitu ya. Jadi teman-teman harus kolaborasi gitu loh. Harus kolaborasi. Itu kunci. Kolaborasi dan mau keluar dari zona nyaman ya, Pak. Pasti ya, pasti. Biar lebih berkembang lagi, biar ketemu potensi maksimalnya. Ya, sebelum kita tutup sesi tanya jawabnya ini, satu pertanyaan terakhir, Pak. Untuk animasi anime pakai software atau aplikasi apa, Pak? Ya, biasa kalau anime itu pakai 2 dimensi ya. Itu banyak ada Toon Boom Studio, terus kemudian ada Toon Boom itu bisa dipakai. Atau yang paling umum sih Flash sih, yang paling umum. Pakai Flash. Jadi dulu namanya Macromedia Flash, sekarang namanya Adobe Flash. Itu yang paling umum. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Flash ya, Pak ya? Ya, sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Cuman itu yang paling umumnya ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Regina ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Anditya ya hari ini sudah berbagi hal yang sangat luar biasa kepada kita semua. Teman-teman semuanya boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada Bapak Anditya. Oke, terima kasih Pak Anditya. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya, tentu ya webinar hari ini ya jauh dari kata sempurna. Pihak panitia ingin mendengarkan ya feedback dari teman-teman semuanya mengenai webinar kita pada ya pagi menuju siang hari ini. Oke, tim panitia boleh tolong ya saya screenkan ya. Teman-teman silakan isi feedback form link feedback form yang sudah ditampilkan di layar teman-teman semuanya. Denison akan berikan waktu 5 menit kepada teman-teman untuk mengisi ya link feedback form yaitu bit.ly/survey3d. Ya, silakan teman-teman akses link tersebut ya 5 menit Denison mulai dari sekarang. Oke. Jadi teman-teman semuanya jangan leave meeting dulu ya, nanti ada info menarik ya dan hadiah menarik di akhir sesi. Ya silakan teman-teman isi terlebih dahulu survei form yang sudah ditampilkan di layar teman-teman. Apabila teman-teman sudah selesai mengisi, boleh ya berikan signal sudah selesai di kolom chat. Apabila bagi teman-teman yang sudah selesai mengisi link ya feedback form tersebut. Oke, Pak Abo sudah. Terima kasih Pak Abo atas konfirmasinya. Oke, terima kasih Safira, terima kasih Regina, terima kasih Kelly. Nanti sudah. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain,
mengisi Danielson ya seperti yang disampaikan di awal tadi, kita akan ada kuis dan hadiah menarik dari Bapak Anditya langsung yaitu 1 buah buku ya tentang animasi 3 dimensi yang ditulis langsung oleh Bapak Anditya. Oke. 1 pertanyaan kuis ya tersebut cukup sederhana. Tim panitia oke. Oke, siap. Oke. Jadi bagi teman-teman silakan nanti jawabannya diketikkan di kolom chat. Apakah teman-teman sudah siap? Apabila sudah siap, boleh katakan siap di kolom chat. Oke, siap. Oke, sudah siap ya. Oke, pertanyaan. Kuis kita hari ini adalah, oke, apakah sudah siap? 1, oke, siap-siap. Apakah nama program? Ya, apakah nama program yang dipakai Pak Anditya barusan ketika presentasi? Oke. Oke, siapa yang paling cepat? AutoCAD. grafik Arkica. Oke, Arkica. Nah, Arkica. PowerPoint. Oke. Yang untuk mendesain ya, teman-teman, untuk mendesain animasi barusan. Grafik Arkica. Oke. Nah, harus lengkap ya, harus lengkap. Harus lengkap sama versinya, Pak ya. Lengkap betul ya. Oke, kita coba scroll dari atas. Oke. Arkica. Oke, grafik soft Arkica 11. Kita ambil yang paling lengkap ya, Pak ya. Boleh ya? Iya. Ya, ini sebagian besar benar menjawabnya. Ya, sebagian besar. Oke, yang paling lengkap Arkica 22. Wow. Udah versi 22, Pak? Udah. Cuman tadi yang saya pakai tidak di yang versi itu. Oke, 11. Oke, gimana Pak ini? Yang mana Bapak? Coba Pak Anditya yang pilih aja. Ya, sebenarnya Yang menurut Bapak paling lengkap, paling keren cepat. ya. Keren ya. Kayaknya teman-teman kok ngikutnya detail gitu ya. Tahu ya sampai bahkan tadi saya berharap cuman namanya aja, tapi udah sampai versi bahkan developer pembuatnya pun juga ditampilkan gitu ya. Saya pikir tadi pada ngantuk, enggak ya? Enggak ya? Pagi-pagi masa ngantuk ya? Ini keren-keren nih jawabannya nih. Padahal bukunya cuma 1 ini. Ini buku Ya, saya. bukunya cuma 1. Iya, ini buku saya sebenarnya buku portofolio saya. Jadi kalau teman-teman lihat buku ini, bentar ya. Ini properti kebanyakan memang perumahan kecil gitu ya, yang apa namanya? Yang saya buat bukunya sih buku portofolio lah namanya gitu ya. Ya teman-teman nanti bisa belajar bikin 3D-nya dari sini. Tapi ini bukan buku step by step ya, bukan buku tutorial ya. Ini buku referensi portofolio saya gitu. Ini belakangnya ada apa namanya beberapa tipe rumahnya gitu. Maksud saya ya teman-teman nanti kalau udah belajar teknis step by step-nya, ini sebenarnya buku kasusnya gitu ya. Oh, kita mulai mendesain yang banyak di industri butuhkan gitu ya. Terutama ini untuk developer properti ya. Ini bukunya cuma 1 nih sebenarnya. Atau ini yang jawab banyak kita bagi-bagi bukunya halamannya yang 1 dapat 2 halaman, yang 1 dapat 3 halaman. Masa disobek-sobek ya? Oke Pak, ini kita pilih aja Pak ya tadi ya. Pilih ya. Yang jadi paling gini, cepat ada Pak, yang namanya Sun. Sebentar. Bapak. Oh iya betul ya, betul. Ya. Oke. Itu paling cepat. Mungkin nanti Ibu atau Bapak Sun boleh ya ketikkan nomor teleponnya, nanti akan di follow up oleh tim panitia secara langsung. Ya. Oke, selamat kepada Bapak atau Ibu Sun ini ya. Oke. Ada semangat. Step ya. Itu terang itu gimana, terus untuk di plafon, untuk di apa namanya dinding dan seterusnya. Ini buku referensi ya. Jadi bukan buku portofolio, ini buku referensi. Oke, berarti kita bikin kuis 1 lagi, Pak, pertanyaannya. Saya ada pertanyaan. Boleh dari saya ya? Oh, dari Bapak. Oh, boleh. Boleh ya. Sebutkan nama ketua Gema Inti Sumatera Utara dan Medan. Ayo. Siapa?
Siapa ketua Gema Inti Sumut dan Gema Inti Medan? Ya, Ini panitia boleh jawab nggak ya? Nggak boleh lah ya. ini Untuk peserta aja. ya, ini ada sudah selimut ini kayaknya. Ini bukunya ya, interior, referensi interior. Saya udah nyiapin tadi satu, ternyata apa namanya, responnya luar biasa. Jadi ada 2 buku ya, yang tadi sudah fix, sudah clear. Yang satu lagi ya, sebutkan nama ketua Gema Inti Sumut dan Kota Medan. Yang Sumut ya, bukan pusat ya. Sumut dan Kota Medan. Ini kayaknya lagi pada chatting ya, cari jawaban ya. Lagi pada. Oke. Oke, siapa ketua Gema Inti Sumut dan Gema Inti Medan? Ini sulit nggak pertanyaannya ya? Harusnya enggak ya? Sulit ya kayaknya pertanyaannya Dedi ya? Sugianto, Stanley Alvin. Stanley Alvin ketua panitia ya, Pak. Oh, ada Wisnu yang jawab, Bapak Abo. Iya. Tepatnya Kabit. Ini enggak sulit ya pertanyaan saya ya? Enggak sulit. Sekolah Zon. Tommy Wistan. Ini kok ada Tommy Wistan. Ada yang bisa menjawab? Martin dan Skolesen hampir benar. Sedikit lagi. Yuk teman-teman yuk. Coba dijawab. Hampir benar. Yuk, apakah ada teman-teman yang ingin mencoba menjawabnya lagi? Anwar Susanto dan Skolesen. Dr. Lili. Oke. Udah habis waktunya. Ini kayaknya kok bisa beda semua ya jawabannya. Maksudnya kok namanya banyak gitu ya. Oh, ini ada yang pakai gelar ya. Wah, itu lebih keren lagi tuh. Pak Martin, dokter gigi, Pak. Keren ya. Dokter gigi dokter ya? Gigi. SKG Ketua ini? Gema Inti Sumut kita, dokter Gigi. Dokter Gigi. Ini SKG apa ya? Hampir jadi. Kalau jadi nanti dapat diskon nanti. Ini ada SKG nih. Ayo, ini kayaknya lebih sulit pertanyaan ini ya daripada pertanyaan teknis tadi ya. Padahal teknis tadi lebih sulit loh sebenarnya. Ini kok bisa lebih sulit lagi ya pertanyaannya ya? Kok kayaknya ada satu orang yang benar, tapi tunggu aja ya. Ini kayaknya perlu dievaluasi nih kayaknya nih. Atau Gema Inti harus promosi lagi nih kayaknya. Kok pada nggak tahu ya? Ayo ini siapa lagi? Oh, ada Bu Janli lagi jawabannya. Wah, ini kayaknya imajinasinya udah liar kali nih kayaknya. Ini ada Bu Janli. Ini imajinasinya udah kemana-mana nih kayaknya. Tadi Pak Tommy Wistan. Aduh, nanti ada Pak ini lagi nih. Wah, ini ada lagi yang jawab. Oke. Ya, benar ini Sun. Oh. Pak Martin dan Tasya Finkosya. Ye. Wah, double dia, Pak. Double, boleh double, Pak. Gimana, Pak? Kok double? 2, Pak, yang benar. Hah? Cuma 2 yang benar? Ada 2 yang benar. 2 yang benar ya? Oh, itu pun udah searching dulu tuh pasti, yakin saya. Udah searching, googling dulu. Udah ada orang dalam, Pak. Orang dalam.
Orang dalam. Oke, selamat nih ya bukunya ya. Oke, selamat kepada ya Ibu Sun ya, Ibu Sun. Oke. Bu Sun lagi. Oh, Ada 2 masalahnya nih. Siapa Denison. ini? oh iya ya, berarti dia dapat Oh, yang sama ya. Karin yang pertama Karin. Oh, iya Ya, pula ya. Karin. Selamat ya Karin ya. Ya, Karin. Oh, ya Ibu Sun ini dapat ini ya. Bagi-bagi. Oh, Karin ya, Maaf ya Bu ya. Oke, selamat kepada teman-teman peserta yang mendapatkan buku dari Bapak Anditya secara langsung. Ya, teman-teman Keren, silakan ya. ketikkan Ada lagi, nomor. Denison, hadiah saya. Hadiahnya Samsung Galaxy Tab. Tapi pertanyaannya siapa nama anak saya? Nggak tahu saya. Itu pertanyaan. Pasti kebingungan itu nyarinya tuh. Ya, nggak usah, nggak ada. Oke, Pak. Cuman buku tadi ya. Oke, Pak. Cuman buku aja. Oke, ya. silakan teman-teman pemenang buku hari ini, silakan ketikkan ya nomor teleponnya, nanti akan dihubungi pihak panitia secara langsung melalui WhatsApp. Ya, boleh teman-teman ketikkan nomor teleponnya di kolom chat yang sudah tersedia. Oke. Iya. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oh ya, survei udah diisi ya? Survei sudah, Pak. Oh iya. Oke, udah. Oke, selamat kepada Karin dan juga Sun. Mungkin tim panitia boleh bantu ya screenshot-kan, nanti bisa langsung dihubungi ya para pemenang hadiah hari ini. Oke, sudah boleh. Oke, belum. Sebentar teman-teman semuanya, kita menunggu konfirmasi. Oke, Dinilson, apa Ini ada informasi dari tim panitia sebentar, Pak. Ada. Oh, baik. Ya, kita lagi. Atau saya boleh closing statement gitu atau? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Baik ya. Boleh, Pak. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah join pagi ini. Saya nggak tahu berapa yang masuk. Tadi sekilas saya lihat 40 berapa ya, 43, dan kayaknya masih bertahan ya di 41 atau berapa tadi ya. Masih bertahan. Saya nggak tahu yang masuk di awal tadi berapa, tapi luar biasa teman-teman. Dari pagi tadi sampai dengan siang ini masih bertahan, dan kita sudah saling sharing ya teman-teman ya. Kita ketemu hari ini di webinar ini tidak kebetulan teman-teman. Saya berharap tidak berhenti di sini silaturahmi. Saya berharap kita bisa silaturahmi yang lebih produktif lagi. Artinya kalau teman-teman ke depannya mungkin punya peluang di bidang ini, teman-teman bisa kontak teman-teman di Gema Inti. Mungkin kita bisa kolaborasi untuk sama-sama berkarya gitu ya. Saya berharap teman-teman punya skill ini dan teman-teman bisa berkembang. Teman-teman silahkan bikin yang hadir di sini mungkin bisa bikin kayak kelompok gitu ya, atau artinya berdua, bertiga gitu, terus kemudian bangun teman-teman bisnis teman-teman, artinya yang kepingin di animasi 3D ini silakan teman-teman follow up peluang-peluangnya semua, dan nanti bisa di-share ke rekan-rekan di Gema Inti, dan kita mungkin bisa kolaborasi lebih besar lagi. Nah, saya berharap sebenarnya di era sekarang itu yang paling utama itu adalah kolaborasi teman-teman. Kita tidak lagi fight kerja sendiri, kita tidak lagi, karena
semuanya sudah sangat cepat, semuanya sudah sangat skill teman-teman juga mungkin bervariasi dan kita bisa berkarya bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan teman-teman. Saya menunggu kiprah teman-teman juga ke depannya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Mungkin itu. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi foto bersama dulu ya Pak ya, sebelum kita tutup webinar kita hari ini. Oke, Denison persilakan kepada teman-teman semuanya untuk menghidupkan kameranya supaya kita bisa melakukan dokumentasi dan ada momen yang bisa kita simpan ya untuk webinar kita pada pagi hari ini. Oke, silakan kepada teman-teman semuanya, silakan hidupkan kameranya. Oke, wadah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng semua nih. Oke. Semuanya teman-teman silakan buka kameranya. Saya jadi minder Denilson, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng. Jadi minder saya Denilson. Ya. Oke, sudah. Oke, Denison akan hitung dari tim panitia, boleh bantu screenshot kan? Ya, bantu dokumentasi. Oke, Denison akan hitung mulai dari 3, 2, 1. Cheese. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ada tangannya? Sebentar. Cheese. Oke. Oh, Gema Inti nih. Oke. Gema Inti. Gaya bebas. Gaya bebas. Oh, iya. Gema Inti nggak ada ininya? Lambang tangannya nggak ya? Mana tahu ada lambang tangannya di Nelson, nggak ada? Gema Inti? Gini aja Pak. Gini aja. Gini boleh. Loh. Oh gini ya? Oh ya, makanya saya tanya. Oke, sambil ngomong ya. Ya. Gema Inti, sarang hai. Sarang heo. Oke. Gema Inti, sarang heo. Oke, sekali lagi. Denison ada promosi ya? Siapa ini Stan? Oke, teman-teman semuanya ada info menarik nih. Kita rencananya ya kalau jadi kita rencananya tanggal 7 nanti bulan Maret kita akan mengadakan workshop secara langsung, secara offline. Jadi apabila teman-teman tertarik ya itu tetap stay di dalam grup karena info detailnya akan di-share ya di dalam grup WhatsApp di mana teman-teman ya sewaktu registrasi. Jadi jadwalnya itu di hari Minggu 7 Maret 2021 kita akan adakan itu selama 3 jam rencananya dari pukul 1 sampai 4 sore. Jadi tetap stay tune di dalam grup, informasi akan kita share nantinya di dalam grup. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Pak Aditya, terima kasih ya Gema Inti Sumut, Gema Inti Medan, tim panitia dan ya teman-teman peserta semuanya. Sampai jumpa di webinar ya Gema Inti Medan, Gema Inti Sumut selanjutnya. Bye-bye. Ya, terima kasih Pak Aditya. Terima kasih Pak Aditya. Bye. Salam sukses. Sukses Pak, makasih banyak.